warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, mungkin masih belum join, on the way join, yaitu Bapak Roy Nicholas Made, Ketua Umum Aprindo. Beliau nanti yang akan memberikan welcoming speech di webinar pada pagi hari ini. Saya tidak tahu apakah beliau sudah join. Mungkin kita sapa Pak Roy. Selamat pagi, Pak. Baik, mungkin masih belum join Bapak Ibu semuanya. Dan oke, baik. Dan yang terhormat juga, kita menyapa yang akan menjadi pembicara kita di webinar pada pagi hari ini adalah Bapak Dealis Hendra, Azure Data dan Artificial Intelligence Solution Specialist dari Microsoft Indonesia. Luar biasa, di layar sudah videonya sudah on. Kita sapa, selamat pagi Pak Dealis. Pagi Pak, pagi Semangat teman-teman. pagi ya Pak. Pagi, ya semangat pagi. Wah, selalu semangat pagi. Salam sehat, Pak. Gimana kabar, Pak? Sehat? Baik, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Aktivitasnya sejauh ini seperti apa, Pak? Selama di masa, apakah aktivitas sudah WFA atau sudah WFO, Pak? Atau seperti apa, Pak? Iya, jadi kita 1 tahun kemarin ya, 1 tahun lebih ya kita full WFO. WFO, Pak. Kemudian semenjak PPKM level 1, Oke. kita sudah menerapkan hybrid. Jadi Hybrid. ada beberapa yang mau memilih untuk bekerja di kantor, ada beberapa yang memilih bekerja di rumah, itu kita memang sudah dibebaskan gitu, Pak. Waduh, keren. Jadi memang dari lihat cerita sebelum kita akan mulai, jadi Bapak Ibu yang sudah hadir, walaupun peserta biasanya Pak, mohon izin peserta yang nanti akan gabung akan masuk di tengah-tengah, biasanya 10 menit, 15 menit setelah mulai. Jadi Bapak Ibu sambil menunggu peserta yang lain masuk, maka webinar kita akan mulai. Jadi Pak Dialis nanti yang akan menjadi narasumber kita di webinar pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu, ayo kita gali ilmu, ya pengetahuan, terutama di sini yang mungkin dari Bapak Ibu yang pelaku UMKM, pelaku retail, dan juga Bapak Ibu yang memang memerlukan pengetahuan berkaitan dengan digital yang memang saat ini sangat-sangat dan memang sering digaungkan, ya. Jadi ini adalah panelis kita hari ini, speaker kita, dan selanjutnya yang terhormat Bapak Ibu, para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan selamat datang di webinar pada pagi hari ini. Ini adalah webinar series ke-6 Bapak Ibu, yang mana sebenarnya webinar ini adalah rangkaian acara dalam perayaan Hari Retail Nasional kedua tahun 2021. Perlu kami sampaikan bahwa webinar Hari Retail Nasional tahun 2021 ini mengangkat tema tentang retail tangguh, UMKM maju, Indonesia bangkit. Nah, webinar series hari ini adalah yang ke-6, di mana sudah kita lakukan seri-seri sebelumnya, dan hari ini adalah webinar series ke-6 dengan mengangkat tema digital or die. Ya, ini adalah digital atau mati. Ini adalah sering kita lihat, dan tentunya subtemanya adalah, tema kecilnya adalah solusi cerdas implementasi digital di retail modern dan tentunya kepada UMKM. Nah, perlu kami jelaskan kepada Bapak Ibu semuanya, kenapa sih webinar hari ini atau dalam rangka perayaan Hari Retail Nasional tahun 2021 ini, kita harus melakukan webinar series ini dengan mengangkat tema seperti ini. Perlu kami jelaskan bahwa latar belakang kenapa webinar kita lakukan, bahwa pada masa pandemi, kita melihat bahwa UMKM merupakan salah satu sektor yang terdampak secara negatif. Namun juga ada sisi positifnya Bapak Ibu, bahwa terdapat akselerasi pemanfaatan teknologi yang mana sebenarnya mendorong peningkatan UMKM dalam pasar digital. Sebagaimana kita ketahui sebenarnya bahwa UMKM saat ini merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, saat ini UMKM mencapai 44,2 juta, bahkan dengan kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 61,7%. Atau kalau dirupiahkan Bapak Ibu, 8.000
573 triliun. Angka yang luar biasa, Bapak Ibu. Nah, memang saat ini banyak cara yang sudah didorong oleh pemerintah untuk UMKM bisa digital. Namun hal ini belum berjalan dengan efektif. Banyak hambatan, permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Nah, apakah hanya pada UMKM? Tidak juga, Bapak Ibu. Saat ini juga selain UMKM, pelaku retail modern perlu didorong untuk digital. Dengan melakukan transformasi penjualan secara digital, tentu pengusaha retail bisa bertahan dalam menghadapi gejolak pandemi yang saat ini terjadi. Perdagangan melalui elektronik harus dilihat sebagai peluang yang memang harus dimanfaatkan dalam menjalankan bisnisnya. Apalagi memang saat ini tercipta pola perubahan konsumsi masyarakat, Bapak Ibu, sehingga menjadikan marketplace atau e-commerce menjadi salah satu platform yang banyak dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu, banyak pihak menyadari bahwa pemulihan ekonomi sangat bergantung pada tumbuh berkembangnya UMKM dan juga terhadap retail modern. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, hari ini Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, dan Orbitin menggelar seri webinar bertajuk Go Digital or Die dengan temanya adalah solusi cerdas implementasi digital di retail modern dan UMKM. Dengan pembicara hari ini kita mengundang dari Microsoft Indonesia dan kita berharap webinar hari ini bisa mendorong UMKM dan retail modern Indonesia berdaya saing tinggi, lebih efektif dan efisien dalam mengukur segmentasi pasar dan tentunya membangun kepercayaan pelanggan yang ujungnya dapat meningkatkan peningkatan pendapatan usaha. Nah, kemudian Bapak Ibu, perlu juga kami sampaikan bahwa dalam perayaan Hari Retail Nasional kedua tahun 2021 ini, Aprindo bersama dengan Microsoft telah bekerja sama untuk membuat buku retail ya. Sekali lagi bekerja sama dalam membuat buku retail yang mana sebenarnya ini bisa diakses di microsite yang tentunya ini bermanfaat kepada Bapak Ibu para pelaku usaha, UMKM, retail modern dan Bapak Ibu yang memang berkaitan dengan UMKM dan pelaku usaha yang hadir saat ini. Nah, saya mengajak kepada Bapak Ibu dan mungkin nanti admin akan mengirimkan linknya ke dalam kolom chat. Mari saya ajak untuk nanti bisa kita kunjungi halamannya di www.retailmodernинdonesia.com. Sekali lagi, www.retailmodernindonesia.com. Mungkin di kolom chat nanti sudah tersedia, jadi Bapak Ibu bisa mengakses dan langsung kunjungi halaman yang sudah dikirimkan oleh tim admin. Selanjutnya, sebelum webinar ini kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ketika nanti webinar ini sudah mulai, maka Microsoft Teams Bapak Ibu akan kita off-kan maupun suaranya supaya tidak menimbulkan suara yang dapat mengganggu selama webinar nanti berlangsung. Kemudian, ketika nanti para speaker kita sudah menyampaikan materinya, sedang memberikan materinya, Bapak Ibu kami beri kesempatan untuk bertanya kepada speakernya. Tetapi pertanyaan lebih awal akan dituliskan dulu dalam kolom chat. Ketika sudah masuk kepada sesi diskusi, pertanyaan Bapak Ibu akan kita bahas satu persatu. Sekali lagi, pertanyaan ini akan kita bahas berdasarkan urutan pertanyaan dalam kolom chat. Ya, jadi bisa Bapak Ibu mau pertanyaannya dibahas lebih awal, maka kita akan membahasnya berdasarkan urutan chat. Jadi silakan ayo Bapak Ibu menyampaikan pertanyaannya lebih awal dalam kolom chat. Baik, untuk memanfaatkan waktu, maka kita akan masuk ke acara selanjutnya adalah welcoming speech daripada Ketua Umum Aprindo, Bapak Roy Nicholas Mandey. Kita sapa dulu, selamat pagi Pak Roy, apakah sudah join bergabung? Selamat pagi Pak Roy. Selamat pagi Pak Memo. Selamat pagi Pak Roy, salam sehat Pak. Salam sehat. Baik, ya kita lihat menunggu Pak Roy yang muncul. Iya, salam sehat Pak. Ya. Salam sehat, baik terima kasih Pak. Waktu sudah kita mulai dan saatnya adalah kita beri kesempatan dan waktu kepada Ketua Umum Aprindo, Pak Roy Nicholas Mandey untuk membuka acara dan menyampaikan welcoming speech-nya. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Memo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam jaga sehat bagi kita semua. Ya, pertama-tama tentunya kita mensyukuri ya keberadaan kita saat ini yang boleh dalam keadaan sehat walafiat.
berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita saat ini diizinkan untuk melakukan satu webinar, ya, suatu webinar yang menjadi rangkaian Hari Retail Nasional yang kedua tahun 2021. Kita ketahui bahwa memang eranya sekarang adalah era challenging, era penuh dengan tantangan. Satu sisi kita perlu menjaga kesehatan, ya, tapi satu sisi kita harus menggerakkan ekonomi. Nah, ini sesuatu yang tentunya tidak mudah dan tidak seperti yang kita harapkan, tapi ini adalah satu kenyataan dan ini adalah bagian yang harus kita hadapi dan lewati. Ya, seperti judul pada hari ini, ya, digitalization, ya, merupakan menjadi sesuatu yang mengemuka saat ini, ya. Kita perlu bertransformasi atau, nah ini judulnya yang seru nih, ada 3 huruf tuh, DAI. Ini dia, DAI-nya ini nih yang bikin seru. Tapi pertamanya sebelum saya lanjutkan, saya mau menyambut Pak Dialis Hendra, Pak. Selamat pagi. Terima Selamat kasih pagi, Pak. Selamat dari pagi. Salam Microsoft sehat, Pak. Indonesia. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah boleh bergabung bersama-sama dalam rangkaian Hari Retail Nasional yang sudah mendekati 1 bulan, ya, tanggal 11 besok Desember, minggu depan kita 1 bulan, dan kita masih terus, ya. On-site bazarnya memang sudah selesai, ya. Mungkin dari teman-teman di Microsoft sudah mengetahui, tapi webinarnya masih jalan, ya. Karena memang kita sangat peduli dan kita sangat care, ya, sesuai dengan arahan Pak Menteri Perdagangan maupun juga Wakil Menteri Perdagangan saat membuka dan menutup kemarin, bahwa saatnya era sinergisitas dan kolaborasi menjadi yang utama. Nah, ini era sinergisitas dan kolaborasinya ini kita ingin teruskan, tidak hanya selesai di penutupan bazar kemarin, tapi kita masih teruskan. Bahkan kita ada berencana untuk rasa-rasanya nih Pak Memo, ya, tahun depan Januari, Februari, Maret dan seterusnya, karena kita ada anjang sana di bulan November 2022, Asia Pacific Retail Conference and Exhibition bersamaan dengan G20 presidensi. Indonesia juga APRCE dari 28 negara Asia Pacific Retail akan datang itu ke Bali menjadi rangkaian acara presidensi G20. Jadi ini tentunya akan kita teruskan, ya, webinar-webinar maupun juga activities yang berkaitan menuju kepada Oktober 2022. Nah, saya kembali, ya, jadi situasi saat ini seperti yang lalu saya katakan bahwa di dunia ini dalam 1 dekade terakhir ada 2 perubahan yang signifikan, ya, globalisasi dan digitalisasi. Nah, ini dua-duanya datangnya barengan nih, ya. Yang pertama memang datangnya globalisasi dulu. Kemudian akhirnya karena global, ya, globalisasi artinya hampir tidak ada batas-batas lagi, ya, eksklusivitas satu bangsa atau suatu negara, tapi semuanya menjadi global, ya. Global itu globe, ya, dari kata akar katanya globe. Globe itu artinya utuh, ya, bundar yang utuh gitu, ya. Jadi ada satu keutuhan bersama untuk kemajuan bersama bangsa-bangsa. Jadi globalisasi. Kemudian yang kedua digitalisasi. Nah, digitalisasi hampir juga 1 dekade terakhir ini luar biasa, ya, berkembangnya. Dan kita ketahui, saya pakai istilah kalau dibilang globalisasi dan digitalisasi ini, cara menghadapinya atau cara menyikapinya itu memang karena ada satu peribahasa yang dulu kita pelajari, ya. Satu-satunya yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Nah, jadi globalisasi, digitalisasi merubah nih semuanya, ya. Yang nggak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Dan satu-satunya yang tidak pasti adalah kepastian itu sendiri. Jadi semuanya ini berubah, ya. If you don't like something, change it, ya, begitu, ya. If you cannot change it, change the way you think about it. Jadi kalau nggak bisa berubah, ya, cara berpikir kita harus kita rubah. Nah, jadi digitalisasi ini yang pada hari ini kita akan bicara adalah berkaitan mengenai implementasi, ya. Nah, ini sudah lebih mengarah kepada implementasi.
berkaitan dengan transformasi digital, baik bagi kita yang hadir ya sebagai pelaku usaha, partisipan, dari retail mungkin, dan sekaligus juga dari UMKM. Nah, berharap webinar pada hari ini menjadi satu dialog yang aktif, karena dari Pak Dialis Hendra akan menyampaikan berbagai poin, pandangan, dan sekaligus juga tidak hanya insight, tetapi ada juga contoh-contoh produk mungkin ya, jasa ya, produk dan jasa dari partner Microsoft Indonesia yang dapat diimplementasikan. Nah, ini yang penting. Nah, ini ada satu ungkapan dari berbagai forum group discussion Aprindo dengan pemerintah. Satu-satunya yang mendukung kita untuk kita bisa maju adalah karena kita mau belajar ya. Untuk membuat maju itu harus belajar ya, literasi ya. Jadi kita perlu meningkatkan literasi kita, pembelajaran kita dalam suasana yang berubah ini. Nah, inilah kesempatannya pada pagi hari ini akan ada insight, bahkan juga implementasi ya, bagaimana mengakselerasi digital di usaha kita ya, sebagai retail maupun juga teman-teman saudara-saudari kita dari UMKM. Ya, mungkin saya tidak berpanjang lebar. Saya akan mempersilakan kepada host dan juga Pak Dialis. Selamat berwebinar. Kiranya dapat memberi makna dan arti bagi kita semua, memajukan usaha kita, bahkan juga memajukan Indonesia. Indonesia bangkit. Retail tangguh, UMKM maju, Indonesia bangkit. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Pak Ketum yang luar biasa sudah memberikan welcoming-nya dan membuka acara webinar hari ini. Dan selanjutnya kita masuk ke acara sesi webinar. Kita mengundang speaker kita yaitu Pak Dialis Hendra, Azure Data dan Artificial Intelligence Solution Specialist dari Microsoft Indonesia. Ya, di layar kita sudah on cam beliau. Dan mohon izin Pak Dialis, nanti waktunya kurang lebih 70 menit Pak. Ya, 70 menit berarti 1 jam lebih. Buat Bapak Ibu peserta webinar, selama nanti Pak speaker kita Pak Dialis memberikan materinya, silakan Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Saya rasa Pak Dialis sudah siap menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang memang berkaitan dengan digital. Karena temanya sangat menarik. Ya, kalau tidak digital, tadi kata Pak Ketum, ya selesai. Jadi apalagi tuntutan saat ini sering digaungkan adalah tentang digital. Jadi tidak menunggu waktu lama, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Dialis. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Memo. Terima kasih Pak Roy. Selamat pagi. Izin memaparkan Pak Roy. Izin memaparkan beberapa materi dan pengalaman pribadi ya, bagaimana retail di Indonesia dan UMKM bertransformasi. Kita udah lagi nggak ngomongin tentang beradaptasi dengan situasi pandemi ya, tapi kalau berbicara dengan beberapa retailers, teman-teman retailers yang ada di Indonesia, itu kita sudah banyak bicara mengenai pasca COVID. Jadi katanya, Pak, kita sekarang udah siap-siap nih, siap-siap menuju pasca COVID. Jadi setelah COVID, udah PPKM level 1, alhamdulillah, terima kasih kerjasamanya teman-teman semua, tetap jaga protokol kesehatan, vaksinasi tetap dilaksanakan, supaya cepat pulih. Nah, retailer ini banyak yang sudah mempersiapkan, ancang-ancang untuk injek gas lagi nih, setelah kemarin agak sedikit ngerem gitu ya, karena PPKM level 4 dan nggak cuma di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia gitu ya, mengalami hal yang sama dan kita sama-sama belajar gitu ya, bagaimana menghadapi pandemi, kemudian kita menyesuaikan dengan keadaan dunia saat ini. Kita sedikit dipaksa gitu ya oleh keadaan. Jadi yang tadinya mungkin teman-teman retailer di negara-negara lain atau di Indonesia juga sama, bahwa transformasi ini menjadi sesuatu yang banyak orang bilang keharusan, tapi banyak juga orang yang bilang, "Ah, itu nice to have," gitu ya. Jadi, nanti dulu deh, yang penting saya jualan dulu, banyak yang kita jual, kemudian pengunjung kita banyak, datang ke toko kita banyak, demand-nya ada, kita bisa create demand, bikin marketing, ROI-nya masuk, udah yang dipikirin itu, gitu. Tapi begitu pandemi masuk, baru mereka berpikir nih, "Oh, kita harus berubah nih." Ternyata dunia ini berubah gitu, bukannya cuma behavior si customer-nya berubah, tapi
behavior customer berubah karena dunia berubah. Nah, apa sih yang membuat dunia berubah? Ya ada plus minus yang tadi dijelaskan oleh, Pak Roy sebelumnya di pembukaan bahwa ini plus minus ya. Plusnya adalah kita didorong, dipaksa untuk bertransformasi, tapi memang kadang ada orang yang memandang minusnya itu kita harus beradaptasi, gitu ya. Jadi kita harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Nah, pagi ini saya akan coba share mengenai beberapa inisiatif yang dilakukan dan beberapa survei data mengenai kondisi retail sekarang, seperti apa dan inisiatif-inisiatif apa sih yang Microsoft Indonesia lakukan bersama partner gitu ya, untuk mendukung teman-teman retailer di Indonesia ini menjadi modern gitu. Judulnya, slide saya adalah membangun retail modern untuk Indonesia. Judul umumnya adalah Digital or Die. Jadi kalau nggak go digital, ya siap-siap kita dilindas oleh perubahan. Karena katanya yang kekal itu adalah perubahan tadi kata Pak Roy. Jadi siap-siap untuk berubah ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Microsoft itu apa, jadi Microsoft ini adalah teknologi company yang punya headquarter itu ada di Amerika, jadi di Redmond lebih tepatnya. Nah, kita punya misi yaitu memberdayakan setiap orang dan organisasi di dunia atau di planet untuk mencapai lebih banyak hal. Jadi bukannya untuk achieve saja, bukannya untuk mencapai target saja, tapi lebih banyak lagi. Misalkan, retailer sekarang, "Oh saya punya 1.000 customer base." "Oh kenapa nggak kita jadiin 10.000?" Gitu. "Kenapa nggak kita udah 10.000?" "Oh ya udah kenapa nggak kita jadiin 100.000?" "Pak udah 100.000." "Oh kenapa nggak kita jadiin 1.000.000?" Nah misinya Microsoft adalah membantu teman-teman di sini, orang dan organisasi di seluruh dunia, itu untuk mencapai lebih. Jadi, eee, kalau kita perhatikan misi ini ya, orang dan organisasi tanpa terkecuali teman-teman UMKM dan retailer. Jadi kita tidak memandang, oh ini bekerja sama dengan Microsoft itu, memakai teknologi Microsoft itu harus bisnisnya itu besar, misalkan. Tidak. Harus punya employee sekitar, 100, enggak juga gitu ya. Jadi even individual pun bisa kita bantu untuk mencapai lebih dari tujuan hidupnya mereka gitu. Nah ini sedikit, fakta menarik ya mengenai transformasi digital, retail digitalisasi di Indonesia gitu. Yang pertama, ini di dunia ya secara global katanya penjualan online itu menyentuh angka 4,29 triliun USD. USD ya. Jadi kalau kita bayangkan USD itu kan berarti rate-nya 14.200 kalau sekarang ya. Dan itu triliun, ini berarti banyak sekali dan kalau kita memang, bermain gitu ya, ke negara-negara maju, mereka tuh sudah hampir mungkin bisa dibilang ya, hampir semua retailer itu sudah punya yang namanya online channel. Selain offline channel, sudah punya online channel. Dan bahkan sudah banyak yang menerapkan omni channel. Omni channel artinya dia punya offline, dia punya online juga, dan experience belanja secara online, experience belanja secara offline itu sama. Jadi kalau dulu misalkan ya, zaman dulu itu kita kalau belanja online dan offline itu barangnya bisa beda tuh. Jadi kalau saya belanja di online, oh, ini barangnya ada, tapi kalau kita belanja di offline, "Oh maaf Pak, itu hanya tersedia di online, jadi Bapak harus belanja online." Nah, sekarang mungkin banyak ya retailer di sini, teman-teman UMKM juga, "Oh Pak, bisa kok kalau Bapak pesan online dari web kita, nanti Bapak bisa pick up di toko terdekat dengan rumah Bapak." Kalau kebetulan kita lagi ke, luar gitu ya. Atau Bapak mau kirim juga boleh kok Pak, ke rumah Bapak misalkan. Nah, itu udah mulai ke arah sana, makanya, daring ini terus meningkat gitu. Nah, terus di Indonesia itu sendiri, tahun 2020 menurut Bank Indonesia, transaksi e-commerce di Indonesia itu mencapai 266 triliun. 266 triliun rupiah di tahun 2020. Nah, kemudian kita bergeser ke 2021. Bergeser ke 2021. 2021 ini kan kita tahu pandemi ya. Jadi, hampir full 2021 itu kita ada di masa pandemi. Tapi kenyataannya tetap grow. Tetap grow. Jadi kalau banyak orang bilang bahwa, "Oh pandemi orang save money, orang main aman," gitu ya, orang nggak mau belanja. Data berbicara berbeda gitu ya. Ini datanya 370 triliun prediksi Bank Indonesia transaksi e-commerce terjadi di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat
berita saat ini itu sudah menembus 395 triliun. Sampai sekarang 395 triliun. Itu hampir 2 kali lipat dari 2020. Padahal lagi pandemi ya. Jadi kalau kita bandingkan gitu ya, oh pandemi kok orang tetap belanja ya? Kenyataannya seperti itu. Jadi kalau kalau sekarang ya, katanya tuh udah lagi nggak apa namanya, happening lagi tuh, ketok pintu assalamualaikum gitu ya, selamat siang, enggak. Tapi yang ketok pintu udah paket gitu ya, ketok paket gitu. Nah, itu tandanya apa? Tandanya ya transaksi tetap ada gitu ya, bisnis itu tetap ada, teman-teman UMKM tetap make a business walaupun di situasi pandemi. Yang membedakan adalah cara kita bertransaksi, cara kita berbisnis. Yang tadinya kita datang face to face, kemudian kita melihat barangnya, kita mencoba langsung barangnya. Sekarang mungkin beda. Sekarang mungkin kita mau mencobanya di rumah. Kenapa? Karena kita masih takut untuk keluar, social distancing, menghindari keramaian gitu. Tapi transaksi tetap ada. Itulah gunanya kita berubah. Bayangkan kalau ini kita tidak dipaksa berubah gitu ya. Saya nggak kebayang gimana nasibnya teman-teman yang masih hanya mengandalkan toko offline. Nah, itu selama pandemi mereka harus mencari cara gitu, gimana caranya menjual barang mereka secara daring. Entah itu dari marketplace yang disediakan, entah itu membangun website sendiri, entah itu memanfaatkan sosial media yang ada untuk melakukan digital marketingnya mereka gitu. Nah, seperti yang sudah saya paparkan tadi ya, dunia berubah gitu. Pak Roy juga sudah bilang bahwa dunia ini berubah. Nah, kita harus beradaptasi dengan perubahan itu sendiri gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita memang harus beradaptasi. Gitu. Kita nggak bisa menolak perubahan itu sendiri. Misalkan ya, kita bertahan, sudah tahu kita pandemi nih, semua orang itu berharap kalaupun datang ke toko cepat gitu ya. Cuma datang toko, ambil barang, cek barang, selesai pulang. Tanpa lihat-lihat yang lain. Lihat-lihatnya mungkin lewat website. Tapi ada orang yang mau bertahan dengan seperti itu. Tidak mau online, tidak mau go online, tidak mau bertransformasi, tidak mau memasarkan produknya secara digital, itu lama-kelamaan akan tergilas dengan zaman. Itu udah hukum alam gitu ya, hukum alam. Mungkin banyak contohnya di luar sana yang tadinya apa namanya, contoh gampang kita mesen makan aja ya. Kita pesan makan tadinya kita harus telepon misalkan gitu ya, kemudian SMS orang yang punya warung atau kita kenal dengan yang punya warung gitu ya, kita SMS. Sekarang udah nggak lagi SMS kan, kita pakai, aplikasi, entah itu, dikirim langsung pakai kendaraan gitu ya, ojek ataupun, mobil gitu ya, ataupun kita bisa pick up langsung. Jadi kita bisa lihat, apa namanya, menunya itu by aplikasi, kemudian kita order, bisa diantar ke rumah atau kita bisa pick up langsung di restorannya. Nah, kalau kita tidak punya pola pikir seperti itu dan hanya bertahan secara offline, niscaya kita akan ketinggalan zaman, gitu ya. Nah, banyak juga orang yang bilang nih, banyak orang yang bilang karena perubahan dunia yang tadi saya ceritakan nggak mau berubah, ternyata COVID-19 ini menjadi Chief Innovation Officer terbaru, gitu. Jadi, orang nih banyak meng-hire ya, orang Chief Innovation Officer, kemudian Chief, Information Officer, Chief Technology Officer gitu ya. Ternyata semua itu didorong oleh Covid, gitu. Jadi sebelum Covid nih mungkin tidak semasif ini perubahannya, tidak segila inilah, semua go digital, semua mendadak punya website, semua mendadak memasarkan, produknya itu lewat Instagram, lewat Facebook, tapi begitu Covid datang semuanya dipaksa. Dipaksa untuk go digital. Jadi dengan kata lain nih banyak sindiran di luar sana, banyak banyak, apa ya, jargon-jargon gitu ya, "Eh, siapa CIO kalian?" Gitu, "Oh, CIO saya Covid." Covid yang mendorong saya untuk berubah ke arah digital gitu ya. Jadi ini, fakta yang sedikit menarik tapi, apa ya, sedikit sedih juga gitu karena ada orang yang baru start ketika Covid dan sedikit terlambat gitu ya karena, begitu Covid datang dia harus prepare 1 sampai 2 bulan atau 3 bulan untuk beradaptasi. Tapi beda dengan halnya orang yang sudah mulai bertransformasi digital sebelum Covid. Sebelum Covid dia udah mulai, jadi begitu Covid datang dia hanya menyesuaikan, hanya butuh waktu mungkin beberapa minggu, dia udah bisa landed semuanya bisnisnya go online. Nah, sekarang belum terlambat, ayo kita mulai, bertransformasi digital, mempunyai mindset digital first gitu ya. Sehingga apapun kondisi yang nanti terjadi, kita nggak pernah tahu ya, karena Covid ini juga kita nggak tahu ya nantinya akan datang. Sekarang datang lagi Omicron katanya. Omicron itu kita juga nggak tahu tuh seberapa parah Omicron itu dan apa yang akan terjadi ke depannya. Ayo
kita mulai sekarang bertransformasi bisnisnya, go digital sehingga kita siap apapun yang terjadi nanti di masa depan yang kita tidak prediksi, itu kita sudah siap, gitu ya. Nah, terus bagaimana sih Microsoft itu membantu, Microsoft dan Aprindo itu membantu para retailer, para UMKM ini bertransformasi, gitu. Nah, kita bisa membantu menghubungkan pelanggan, karyawan, dan data Anda. Kenapa? Karena data ini segalanya sekarang. Data ini segalanya. Banyak orang bilang di luar sana, data ini emas. Data is the new gold. Jadi katanya sekarang, ya kalau kita hilang data, kita hilang uang. Kenapa? Karena data ini sekarang semuanya bisnis ini based on data. Contoh ya. Kita punya produk, terus kita katakanlah kita punya produk itu minuman gitu ya, minuman. Minuman itu sekarang ada yang less sugar, ada yang less kalori, ada yang full kalori, ada juga yang tidak pakai gula sama sekali. Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa kita harus memproduksi minuman yang less sugar di provinsi Jawa Barat itu lebih banyak dibanding Jawa Timur. Kenapa? Nah, kalau kita asal tebak, itu bisa jadi bukannya kita berinovasi, tapi kita terjebak terhadap quote and quote situasi yang sebenarnya bias gitu. Kita nggak tahu sebenarnya situasinya seperti apa. Bayangin kalau kita punya data gitu ya. Oh, data Jawa Barat. Oh, ini data market share kompetitor kita. Oh, ini data survei. Ternyata dari data 3 data itu kita lihat ternyata di Jawa Barat itu orang-orang lebih senang membeli produk yang less sugar. Less sugar. Oh, kenapa ya? Karena mungkin memang di Jawa Barat ini orangnya kurang suka manis gitu ya. Beda kalau di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Teman-teman Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin lebih suka manis. Gitu. Jadi apapun kondisinya dia akan cari minuman manis gitu. Mungkin entah dari sisi cuaca, entah dari kebiasaan gitu ya. Entah dari acara-acara seremoni yang terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur lebih banyak mengkonsumsi minuman manis. Kita nggak tahu gitu. Tapi data, kalau kita punya data, itu data nggak bohong. Biasanya kalau orang bilang, you lie." No, data not lie. Data never lie gitu ya. Jadi data itu nggak pernah bohong. Data itu berbicara dan data itu selalu berbicara kebenaran. Jadi banyak orang yang masih mungkin menggunakan kira-kira gitu ya. Oh, kira-kira. Oh, sekarang mungkin kita berubah ya. Kalau kita sudah punya data, kita coba manfaatkan data itu sekecil apapun itu data itu pasti akan berguna gitu ya. Nah, yang pertama, solusi yang bisa teman-teman pikirkan itu adalah mengenai kenali pelanggan Anda. Jadi dengan Anda mengenali pelanggan Anda bisa membuat contoh membuat marketing itu lebih kepada one to one marketing. Instead of one to many ya, sekarang banyak sekali marketing itu masih berbasis one to many. Artinya one to many adalah saya keluarin satu program ini berlaku untuk semua orang. Gitu ya, contoh. Saya ditawarkan promo parfum gitu ya, promo parfum. Tapi parfum yang ditawarkan itu yang dikirim email ke saya itu parfum wanita. Kira-kira tepat guna nggak? Pasti saya nggak akan beli. Gitu. Bandingkan ketika dia mengirim promo itu ke istri saya. Dan spesifik untuk istri saya. Misalkan ya, halo ibu, ibu sudah membeli parfum jenis ABC gitu ya. Karena ibu sering membeli parfum ABC, next pembelian ketika ibu membeli parfum ABC plus parfum XYZ, ibu akan mendapatkan diskon 50%. Gitu. Jadi spesifik sekali ABC. Kenapa ABC? Ya karena si ibu, katakanlah ibu Mawar ini itu sering membeli parfum ABC. Lebih spesifik lagi, ketika ibu beli parfum ABC di mall kita yang berada di Bekasi, gitu. Lebih spesifik lagi. Jadi ketika kita bawa promo itu ke Surabaya misalnya, ke Jakarta, itu nggak berlaku. Hanya berlaku di toko yang sudah disebutkan gitu ya. Kenapa sih toko yang di Bekasi? Ya kita tahu bahwa orang itu dari 100% pembelian, 75% itu beli di Bekasi. Nah, kenapa sih nggak di Jakarta? Ya supaya ROI-nya cepat aja gitu. Jadi kalau kita blast gitu ya, kita blast marketingnya one to many. Pertama, investment yang kita keluarkan jauh lebih besar. Karena dia one to many. Ya kan? Kedua, ROI-nya lebih lama baliknya. Karena apa? Karena bisa jadi nggak tepat sasaran. Seperti tadi, ngirim email itu kan berbayar terkadangnya. Ngirim email ke saya misalkan. Itu udah konsum katakanlah Rp100 gitu ya untuk mengirim email, untuk ngirim ke saya. Nah, Rp100 itu kan harus balik ya.
harus balik bentuknya katakanlah 1/10 gitu. Kalau Rp100 berarti harus balik melakukan transaksi itu Rp1.000 gitu ya. Nah, bayangkan kalau investment yang kita keluarkan itu semakin sedikit karena apa? Kita sangat-sangat targeted. Kita tahu pelanggan kita siapa dan kita tahu behavior pelanggan kita itu seperti apa. Nah, artinya ketika kita seperti itu, harapan operational cost itu turun. Operational cost turun tapi omset naik. Itu harapannya ketika kita mengenali pelanggan kita gitu ya. Kedua, berdayakan karyawan kita. Berdayakan karyawan kita. Sekarang itu sebagai contoh ya memberdayakan karyawan itu ya. Misalkan teman-teman di sini punya banyak cabang gitu ya. By the way sekarang cabang itu nggak harus offline ya. Jadi punya banyak karyawan di beberapa daerah, misalkan Kalimantan, Sulawesi. Kita tahu ya kita ini kaya akan sumber daya pulau gitu, bukan sumber daya pulau sih, kota gitu. Yang sulit rasanya untuk decentralize gitu. Karena ya kita punya laut, kita harus nyebrang laut, kita harus naik pesawat segala macam, jalan darat agak lama gitu ya. Katakanlah kita punya beberapa karyawan di beberapa daerah gitu. Nah, Microsoft ini menyediakan solusi gimana caranya kita berkomunikasi dengan mudah dengan karyawan-karyawan kita di beberapa daerah tersebut. Nah, Pak, komunikasi gampang lah sekarang pakai yang Messenger sekarang juga bisa, Pak, gitu ya. Terus bisa video call juga kok, Pak, pakai yang lagi kekinian itu ya, video conference kekinian itu ya. Tapi bagaimana halnya ketika karyawan itu resign? Contohnya ya, karyawan itu resign. Apa nggak semua history itu hilang gitu ya? History training, history pembelian, history file-file itu pasti hilang kalau pakai yang biasa-biasa saja gitu ya. Tapi Microsoft ini sudah memikirkan hal itu gitu ya. Microsoft sudah memikirkan sampai mitigasi, oh kalau karyawan itu resign gimana? Nah, dengan platform kita itu tidak usah khawatir karena ketika karyawan itu resign, masuk karyawan pengganti baru, semua history itu ada. Semua history itu ada dari mulai chat, dari mulai file dan di tempat yang sama, exactly same. Tidak berubah tempat. Tidak perlu kita menjelaskan dari awal lagi. Kita tinggal bilang, semua guidance ada ya di file, sebutin aja nama filenya apa. Customer baseline-nya juga ada di customer file itu. Nah, kamu baca dulu, ada yang tidak mengerti tanyakan. Gitu. Jadi kita tidak start lagi from scratch gitu ya. Itu kita bisa memberdayakan karyawan kita lebih cepat dan lebih tepat guna gitu dibanding kita training 3 hari, 1 minggu itu kita training gitu ya. Lebih baik kan kita bisa onboard dalam waktu 1-2 hari, kemudian teman-teman ini bisa langsung belajar sambil bekerja gitu. Karena semua resource-nya sudah ada gitu ya di platform yang sama. Ketiga, bangun rantai pasok yang kuat. Nah, rantai pasok yang kuat ini apa? Ini kita berbicara mengenai supply chain gitu ya. Jadi kalau supply chain ini yang sekarang itu sudah mulai memikirkan yang namanya demand forecast. Jadi demand forecast itu gunanya apa? Gunanya adalah kita bisa memforecast, memperkirakan demand yang ada di daerah tertentu. Contoh ya, contoh yang kayak tadi saya bilang perusahaan minuman gitu ya. Minuman less sugar, minuman gula, minuman less kalori, minuman berkalori, bahkan air mineral gitu ya. Kita bisa tahu nih suplai air mineral lebih banyak kemana sih? Suplai air minuman yang banyak gula itu ideal kemana? Atau roti contohnya, roti ya. Roti kan kalau kita lihat ada roti yang harus kita buat pakai selai, pakai mentega, pakai coklat gitu ya, pakai topping lah ya. Ada juga roti yang siap makan gitu ya, roti yang siap makan. Nah, bayangkan kalau kita tidak punya demand forecast. Kita akan sebar semua roti itu secara merata ke semua toko, ke semua retailer, ke semua channel kita. Tapi kalau kita punya demand forecast, mungkin kita akan berpikir, oh kalau toko atau channelnya ini ada di tengah-tengah jalan tol, misalkan gitu ya, kita nggak perlu, bukan nggak perlu ya, kita sedikitlah supply roti yang butuh topping. Kenapa? Ya repot aja gitu ya, kalau kita lagi di jalan kita harus bikin topping gitu ya, apalagi harus dibakar rotinya. Ya gimana orang lagi di tengah jalan gitu ya. Kita kan maunya kalau di tengah jalan itu adalah rotinya roti yang siap makan misalkan gitu. Nah, jadi banyakin supply roti yang siap makan. Nah, itu nggak akan kita dapat kalau kita tidak mempunyai rantai pasok yang kuat gitu ya. Apalagi ditambah kita nggak punya data gitu. Nah, dengan kita punya data mungkin kita bisa melihat nih, oh ternyata historicalnya itu di toko-toko yang di tengah jalan tol, yang di rest area itu banyak roti yang siap makan. Tapi ada anomali nih. Ada satu toko di tengah jalan tol mungkin di kilometer sekian, itu roti yang butuh topping itu, roti tawar itu lebih laku ternyata dari roti yang siap makan. Kenapa? Oh, karena sebelahnya ini ada
toko roti bakar. Jadi dia banyak dibeli nih. Nah, dengan seperti itu, jadi kita tahu nih, oh nanti nih ke depannya nih toko ini pasti butuh roti tawar lebih banyak. Karena apa? Di sebelahnya ada toko roti bakar gitu ya, yang menyediakan roti bakar gitu. Di menu makanannya ada roti bakar gitu. Jadi kita bisa supply roti tawar lebih banyak ke sana. Gitu ya. Nah, itu nggak bisa kita dapat kalau kita nggak punya data. Intinya gitu ya. Nah, yang terakhir itu bangun konsep baru retail. Nah, konsep baru retail ini lucu. Jadi di luar sana, di negara maju lah, di salah satu negara maju, itu sudah ada toko kosmetik yang mencoba barang dagangannya itu tidak lagi menyentuh kulit. Misalkan ya, contoh lipstick gitu ya, lipstick. Lipstick itu biasanya kalau di Indonesia itu selalu kita coba entah itu di tangan atau di bibir ya. Mungkin di bibir jarang ya, di tangan mungkin. Kenapa di tangan? Untuk menyesuaikan dengan warna kulit biasanya ya, teman-teman di sini customer itu mencobakan dengan warna kulit. Nah, bayangkan kalau kita punya smart mirror. Jadi kita punya kaca gitu ya, yang canggih, yang cerdas gitu. Dengan kita ngaca, kemudian kita sentuh warna lipstiknya, kita tempelkan di kulit kita udah bisa langsung kelihatan gitu ya. Oh, ternyata warna lipstik ini nih cocok nih dengan warna kulit saya lewat kaca itu sendiri gitu ya, smart mirror. Nah, itu untungnya apa sih buat teman-teman retailer? Untungnya adalah menghemat barang yang di-display gitu. Karena kita tahu ya barang di-display udah mungkin udah nggak bisa dijual lagi gitu, udah definitely nggak bisa dijual. Itu adalah barang contoh gitu. Seandainya pun dijual itu diskon. Apalagi barang yang sudah nyentuh kulit orang lain gitu ya, sangat jarang lah untuk dibeli lagi gitu. Nah, dengan harapannya dengan itu kita bisa mereduce operational cost, kita bisa mereduce cost untuk marketing. By the way, display itu biasanya cost-nya dipakai cost marketing gitu ya. Kita bisa mereduce cost itu gitu. Dan ada satu lagi yang menarik gitu, fakta menarik. Kita bisa memanggil customer-customer baru untuk datang ke tempat kita. Karena faktanya di Indonesia gitu ya, saya pernah tanya ke beberapa retailer termasuk F&B gitu ya. Mereka ini banyak mau membangun retail itu, toko itu bukan untuk mendisplay barang, tapi untuk lebih kepada quote and quote wisata gitu. Tempat wisata, tempat apa ya, tempat viral gitu, tempat viral yang dikunjungi di mall-mall gitu. Jadi sebenarnya harapannya bukan transaksi, bukan, tapi lebih kepada viral aja gitu. Misalkan bukan toko ya, F&B teman-teman mungkin di sini tahu ya, F&B yang bawa konsep baru, nganterin makanannya itu bukan lagi bukan lagi waiters yang nganterin, tapi dia pakai kereta gitu ya. Waktu awal itu launching itu ramai loh, sampai ngantri-ngantri gitu ya. Karena dia pengen punya experience baru. Oh, pesennya lewat tablet gitu ya. Nanti barangnya disampaikan dianterin pakai kereta. Itu menarik loh. Menurut saya itu sesuatu yang marketing campaign yang berhasil gitu. Nyatanya berhasil gitu. Itu kan digitalisasi ya. Digitalisasi dari sisi how to order. Bagaimana sih customer itu datang ke tempat kita nggak cuma menikmati makanan, tapi menikmati experience pesan sendiri pakai tablet, dianterin pakai kereta. Apalagi kalau punya anak kecil gitu ya, itu contohnya anak saya sih. Anak saya padahal ada tempat lain yang makanannya serupa gitu ya dengan ya kita semua tahu lah ya, makanannya serupa dengan makanan yang disajikan oleh yang pakai kereta tadi. Tapi anak saya maunya yang pakai kereta gitu. Karena dia pengen experience keretanya berhenti dan tepat di mejanya dia gitu. Sehingga dia pun duduknya maunya di dekat yang kereta gitu. Jadi dia mau yang nyetop kereta, dia mau yang ngambil makanan dari kereta gitu. Nah, dengan kayak gituan, saya nggak jadi beli ke tempat sebelah gitu ya, karena anak saya sukanya di situ. Kalau di tempat sebelah nggak ada experience lain, cuma pesen pakai buku misalkan, atau pakai tablet, tapi tetap dianterin, nggak seru kita nunggu doang. Nah, tapi kalau ini ada yang ditunggu gitu, apa sih yang ditunggu? Bukan teman-teman waiters, bukan teman-teman yang menyajikan makan, tapi kereta yang ditunggu, kereta gitu. Dan itu hal yang menarik buat beberapa anak-anak gitu. Jadi bisa membuat konsep baru dari penyajian makanan itu sendiri. Nah, untuk semua itu, teknologi digital itu kunci. Teknologi digital itu kunci. Tanpa teknologi digital, kita nggak bisa mencapai itu. Gitu. Mindset kita masih mindset kertas, mindset kita masih mindset yang, oke kita harus dilayani, kita harus ada orang, gitu ya. Itu, percaya atau tidak, itu akan kalah dengan orang-orang yang bertransformasi, orang-orang yang sudah memikirkan teknologi digital gitu ya. Bahkan ada restoran terakhir saya melihat Instagram teman saya gitu ya, Instagram story, itu diantarinnya udah pakai robot, bener-bener robot jalan gitu. Robot jalan ke
meja makan gitu ya. Wah, itu menurut saya hebat sih, itu udah beyond my imagination sih. Jadi kalau kita biasa di Iron Man gitu ya, film Iron Man, oh ternyata itu udah ada gitu ya di Indonesia, itu udah ada gitu. Nah, itu kunci. Jadi bukan hanya teknologi ini bukan hanya menjawab tantangan saat ini gitu ya, tapi kita juga bisa membantu untuk menuju untuk proses pemulihan pasca pandemi gitu ya, dan kita bisa menyiapkan atau menata ulang masa depan. Jadi tidak hanya untuk mempersiapkan sekarang menuju pemulihan, tapi kita juga bisa menyiapkan atau menata ulang masa depan. Harapannya seperti itu. Nah, tenang aja kalau teman-teman di sini merasa, "Ah, tapi saya sendirian, Pak. Saya bingung mau start dari mana," gitu ya. Saya juga merasa saya tidak punya tenaga, saya tidak punya waktu untuk memikirkan transformasi digital itu. Tenang aja, teman-teman nggak sendirian, teman-teman. Ada saya, ada Pak Memo, ada Pak Roy untuk bisa diajak berdiskusi gitu ya. Berdiskusi mengenai transformasi digital, dan kita punya mitra di Indonesia itu ada 1.700 mitra atau partner, salah satunya Aprindo. Aprindo ini, menjadi salah satu partnernya Microsoft untuk membantu teman-teman UMKM dan retailer di Indonesia ini untuk bertransformasi. Nah, kita ada hampir di seluruh pulau di Indonesia gitu ya, dan siap membantu teman-teman dimanapun di Indonesia. Bahkan kalau teman-teman ada overseas bisnis gitu ya di luar Indonesia, kita juga siap membantu karena Microsoft ini worldwide ya, global. Jadi hampir di setiap negara itu ada gitu. Nah, bekerja sama dengan Aprindo, kita meluncurkan buku panduan retail yang teman-teman bisa pakai, yang tadi saya ceritakan di depan gitu ya. Pak, gimana sih caranya ke sana? Nah, kita punya buku panduan nih, buku panduan yang bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman download gitu ya, di website retailmodernindonesia.com. retailmodernindonesia.com. Jadi tadi MC kita, Pak Roy, dan teman-teman sebelumnya, webinar sebelumnya, itu juga sudah memberitahu bahwa kita punya buku panduan. Saya sekarang coba mengingatkan lagi bahwa kita meluncurkan, Microsoft bersama Aprindo, meluncurkan buku panduan untuk retail dan UMKM modern di Indonesia. Nanti di sana teman-teman bisa lihat gimana sih caranya mengenali pelanggan kita, pakai apa sih solusinya, teknologi apa, gitu ya. Itu semuanya ada di sana gitu. Nah, Aprindo dengan Microsoft itu bermitra menyediakan solusi retail dan UMKM yang tepat guna. Jadi kita tidak menawarkan banyak solusi atau banyak partner gitu ya untuk teman-teman UMKM di sini, tapi lebih kepada tepat guna. Nah, tepat guna itu apa? Jadi kalau teman-teman buka gitu ya websitenya retailmodernindonesia.com, mungkin bisa di-bookmark dulu, jangan dibuka sekarang, karena kalau dibuka sekarang nanti saya jadi kayak ngomong sendirian nih, jadi kayak ngomong sendirian, dibukanya nanti. Mungkin bisa di-bookmark dulu ya, Retail Modern Indonesia di, handphone atau di laptop gitu ya, bisa di-bookmark. Di sini ada, oh kalau mau berkolaborasi itu pakai apa? Oh pakai Microsoft Teams namanya. Oh, baik. Kemudian kalau saya mau punya learning platform, mau punya, knowledge management system, pakai apa? Oh, pakai Gradle, namanya Gradle. Gradle ini, partner Microsoft yang kita ajak bareng berkolaborasi, membangun solusi yang tepat guna untuk teman-teman retail dan UMKM. Masih banyak sekali, ada yang namanya Botika ya, Botika ini chatbot gitu ya, kalau teman-teman mau punya chatbot, kan lagi kekinian gitu ya, yang balas nih pasti robot nih kalau chat gitu ya, yang balas pasti robot nih, tapi gimana sih robot itu bisa pinter gitu ya, bisa punya emosional. Nah, coba dengan Botika gitu ya. Kemudian kita punya Kiskas juga. Kiskas itu omnichannel. Jadi kalau teman-teman punya banyak toko gitu ya, di marketplace ada banyak gitu ya, nggak cuma di satu marketplace, yang warna-warni itu, warnanya ada banyak nih, ada ungu, ada oranye, ada hijau gitu ya, ada biru, ada nanti mungkin ada putih, e-commerce baru gitu ya. Itu gimana sih maintain dari banyak itu ke satu single platform. Nah, bingung kan? Nah, caranya pakai omnichannel platform, ada Kiskas. Microsoft sendiri punya banyak solusi tadi, seperti Power Platform. Power Platform itu ketika teman-teman mau buat aplikasi kecil buat handphone, tapi saya nggak bisa coding, Pak, nggak punya programmer buat bikin aplikasi. Oh, pakai namanya Power Platform. Gitu, Power Platform ini, low code, no code namanya. Jadi, dia punya jargon itu low code, no code. Nah, ketika mau membangun lebih besar lagi gitu ya, lebih besar, kita bilangnya namanya
KYC biasanya. Kalau teman-teman retailer di sini mungkin kenal KYC. KYC itu know your customer. Jadi yang tadi pilar yang pertama gitu ya, kenali pelanggan Anda. Kita punya yang namanya customer insight. Customer insight ini bisa tahu gitu ya, kita bisa punya yang namanya helicopter view customer kita. Jadi bahasa kerennya itu customer 360 view degree. Itu bahasa kerennya gitu ya. Bahasa kerennya itu. Jadi kita bisa melihat 360 derajat dari customer kita, dari mulai behavior, dia punya kegiatan di sosial media itu seperti apa, kemudian dia belanja ke kompetitor itu seperti apa, market share kita itu berapa sih di setiap individu ini gitu ya. Itu kita bisa dapat di customer insight. Nah, semua itu ada di Microsoft Dynamics 365. Nah, kalau eh, partner-partner Microsoft di sini ya, seperti Kemana, kemudian Kiskas, Botika, Gredu, itu semuanya sudah dibangun di atas platformnya Microsoft Azure itu sendiri. Jadi, kita tidak berkompetisi dengan mereka, kita tidak membuat produk yang sama dengan mereka, tapi kita membantu mereka untuk berpartner, bekerja sama, gitu ya, untuk menyediakan solusi yang tepat guna untuk teman-teman UMKM dan retailer di sini, termasuk di sisi biaya gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin, apa mahal, saya takut bertransformasi masalah biaya gitu ya. Nggak usah takut dulu, nggak usah takut. Siapa tahu banyak teman-teman partner di sini yang siap menyediakan biaya yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman UMKM. Silahkan dikontak aja teman-teman partner yang ada di sini, dicobain langsung sebenarnya seperti apa sih solusinya gitu ya. Mungkin bisa dicobain langsung. Nah, saya lanjut ke salah satu partner yang mau saya sorot gitu ya di sini, yaitu partner Botika. Jadi ternyata ada salah satu partner yaitu Botika, ini sudah mulai duluan. Jadi eh, mereka memulai pilot dengan beberapa partner UMKM dari Aprindo itu 3 minggu. Jadi dia 3 minggu kita pilot tentang bagaimana sih cara bikin e-commerce sendiri gitu ya. Cara bikin e-commerce sendiri pakai Botika. Nah, katanya itu hanya butuh waktu 3 hari untuk jadi gitu ya e-commerce-nya. 3 hari itu apa aja sih? Mungkin untuk bikin satu konten pertama ya layout. Layoutnya mau seperti apa itu satu. Kedua, message atau pesan yang mau disampaikan di e-commerce kita tuh apa, tema lah, lebih kepada tema. Sebenarnya kita harus bertema nih, e-commerce ini temanya apa gitu ya. Banyak yang temanya tentang hijab gitu ya, hijab, khusus hijab, UMKM hijab. Ada yang temanya tentang makanan pedas gitu ya. Segala sesuatu pokoknya harus pedas di tempat saya, sehingga warnanya merah. Atau banyak yang cabe gitu ya, gambar-gambar cabe gitu. Nah, itu bisa dipikirkan kedua. Nah, yang ketiga mungkin untuk mengupload kontennya itu sendiri. Setelah kita punya tema, setelah kita punya konsep, kita upload kontennya ke e-commerce kita. Dan jadi katanya sih cuma butuh waktu 3 hari gitu. Nah, berdasarkan survei gitu ya dari 3 minggu penggunaan ini, ternyata 63% itu UMKM merasa terbantu gitu ya, dari 50% lebih total 50 lebih UMKM yang terlibat dalam piloting ini. Jadi di dalam pilot ini ada 50 lebih UMKM, 63%-nya itu merasa terbantu gitu dengan solusi yang dihadirkan oleh salah satu partner kita yaitu Botika. Nah, terus mulainya gimana ya, Pak, untuk bertransformasi ke arah sana gitu? Mulainya gimana? Nah, mulai dari langkah kecil dulu. Nggak usah big bang. Kalau kalau big bang itu agak berat ya, ngangkatnya tuh berat. Kenapa? Karena gini, kalau kita ngomongin transformasi, ya kita tidak terlepas dari ngomongin perubahan tingkah laku, perubahan kebiasaan gitu ya. Yang tadinya contoh ya, yang tadinya kita biasa ke kantor gitu ya, kerja di samping ada teman, di belakang ada teman, mungkin kita merasa ada yang mengawasi kita yaitu manajer kita yang ada di satu kantor. Terus tiba-tiba berubah WFH. Nah, loh, WFH. Nah, dengan WFH ini kita dituntut untuk dewasa. Quote and quote dewasa ya. Artinya menyesuaikan waktu sendiri, tanpa ada perlu yang mengawasi gitu ya, mengatur jadwal sendiri. Mungkin awal-awal WFH gitu ada yang nggak mandi seharian gitu. Karena biasanya ke kantor itu pagi selalu mandi gitu ya. Tapi karena WFH ini jadi malas mandi, nanti dulu kita konkol nggak perlu mandi, pakai celana aja gitu. Pakai celana biasa gitu ya, nggak perlu pakai celana panjang gitu ya. Kemudian rambut yang biasanya pakai pakai minyak rambut, nggak usah pakai minyak rambut, nggak ada yang lihat juga anyway gitu ya. Nggak perlu cuci muka, bangun tidur langsung buka laptop gitu ya. Nah, ada juga yang ini termasuk saya sih, walaupun WFH karena kebetulan Microsoft itu
dari dulu menerapkan fleksibilitas gitu ya. Kita boleh ke kantor, kita boleh tidak ke kantor, yang penting pekerjaan kita selesai, kita boleh bekerja di tempat customer, kita boleh dimanapun kita bekerja kita boleh karena kita sudah didukung oleh teknologi Microsoft Teams, bisa kerja dari mana aja gitu ya. Kemudian upload, kemudian submit cuti segala macam itu kita udah online semuanya didukung oleh Microsoft Azure gitu ya. Online dari manapun, dari negara apapun, kita mau pesan tiket, misalkan kita mau mengajukan cuti, misalkan saya lagi dinas ke negara sebelah gitu ya, Singapura. Kemudian dari Singapura itu kita mau mengajukan cuti. Saya nggak perlu tuh bawa form datang ke Indonesia, ke Jakarta, buat tanda tangan nggak perlu lagi. Kita cukup di Singapura, Pak saya mau cuti, extend misalkan lanjut gitu ya, submit, klik, di-approve, saya nggak perlu pulang ke Indonesia, saya bisa lanjut liburan di Singapura, misalkan seperti itu ya. Lagi dinas lanjut liburan di Singapura. Nah, itu semua didukung oleh teknologi digitalnya Microsoft gitu ya, dari mulai Microsoft Azure, Microsoft Teams, Microsoft Dynamics, semuanya ada. Nah, untuk teman-teman UMKM di sini nggak perlu mengikuti langkah yang dikira sulit gitu ya, Big Bang, nggak perlu. Kita mulai dari yang kecil dulu aja. Pilih salah satu, misalkan transformasi internal. Kenapa transformasi internal? Ya, kita mulai dari paperless dulu deh, Pak. Gitu ya. Oh, ya baik, boleh. Kita mulai dari transformasi internal. Jadi, kerja boleh dari mana aja. Dengan kayak gitu, harapannya kita bisa decentralize employee center. Kita bisa loh nggak punya kantor, tapi kita punya karyawan ada 50.000. Semuanya kerja dari rumah gitu ya. Kan kayak contohnya ya, admin sosial media, itu kan nggak perlu ke kantor ya. Dari rumah pakai handphone, asal ada internet bisa gitu ya. Yang penting KPI tercapai misalkan. Bisa mulai dari sana. Atau, oh Pak, saya udah paperless. Tapi saya mau mulai menawarkan penawaran lewat e-commerce cuma yang versi advance. Oh ya boleh. Sekarang banyak e-commerce itu menawarkan data analitik loh by the way. Jadi menawarkan misalkan, kamu mau tahu nggak orang yang belanja banyak banget di tempat kamu ya? Itu siapa? Kamu menawarkan diskon khusus buat dia nggak? Gitu. Nah, ada loh, saya ini pelanggan, kebetulan saya suka sekali kopi gitu ya. Saya selalu beli lewat e-commerce. Ada satu toko di e-commerce itu, saya nggak perlu sebutin tokonya apa ya. Toko kopi, spesial kopi gitu ya. Di tempat itu yang saya selalu beli, pasti beli. Setiap bulan pasti beli karena saya nggak suka kok nyetok kopi banyak, saya sukanya beli per bulan. Kenapa? Supaya tetap fresh gitu ya, tetap enak dinikmatinya. Nah, dia tuh entah gimana tahu loh kopi yang biasa saya beli. Bener, itu dia tahu. Sehingga next time dia nawarin lewat WhatsApp. Gitu. Jadi pakai WhatsApp dia nawarin, "Pak, kalau beli lewat saya langsung tanpa lewat e-commerce gitu ya. Bapak, kita lagi ada promo, Pak." "Promo apa tuh?" "Bapak gratis 100 gram kopi." Wah, menarik nih, gitu ya, menarik. Nah, jadi saya beli lewat WhatsApp gitu ya. Nah, next time dia nawarin beli lewat website dia sendiri. Itu bener kejadian loh. Jadi, dia nawarin lewat website dia sendiri. Oh, gimana nih orang kok tahu gitu ya. "Pak, kopinya udah habis belum?" Gitu. "Kok tahu kopi saya?" Itu bener loh, saya baru mau kepikiran pesen sore, dia dia paginya itu WhatsApp saya, "Pak, kopinya udah habis belum?" Kok dia tahu sih kopi saya habis? Ternyata mungkin ya dia melihat nih pattern pembelian saya, oh tiap bulan nih orang pasti beli. Dan belinya tanggal sekian gitu ya. Entah dari e-commerce mana, entah dari website saya, entah dari WhatsApp, entah dari e-commerce. Itu Pak Deals ini selalu beli kopi gitu. Jadi dia nawarin gitu. Wah, berarti dia udah memanfaatkan data gitu ya. Lewat e-commerce, lewat omnichannel tadi. Nah, kadang juga dia balikin tuh, "Pak, kalau lewat e-commerce ini gitu ya, spesifik e-commerce-nya, Bapak bisa dapat diskon, Pak." Mungkin dia kerjasama dengan e-commerce tersebut gitu ya, untuk menghadirkan diskon khusus di e-commerce tersebut. Ini keuntungan kedua belah pihak gitu ya. Keuntungannya buat e-commerce ini menaikkan jumlah visit gitu ya, customer visit ke e-commerce tersebut gitu ya. Harapannya ya belanja yang lain selain kopi gitu ya. Setelah mampir ke e-commerce tersebut, buat yang si toko kopi juga untung, kan orang jadi beli gitu ya. Yang tadinya nggak butuh, dibutuh-butuhin karena ada promo gitu. Biasanya 50%. Aduh masih ada kopi saya, tapi sayang ya kalau nggak beli ya, tanggung deh, ya udah beli deh 50% gitu. Jadi yang tadinya nggak butuh dibutuh-butuhin gitu. Nah, atau ada juga yang memilih untuk memenangkan kesetiaan konsumen yang tadi saya bilang, ini ada orang yang follow up ke saya gitu ya, tapi ini apa ya, sedikit kurang relevan di Indonesia mungkin. Tapi di luar gitu ya, waktu saya pulang dinas dari luar, itu saya beli 2 sepatu gitu ya, beli 2 sepatu dengan 2 merek yang berbeda di negara tersebut gitu. Anehnya ya, brand A ini yang aduh jangan A ya, nanti identik ya. Brand Z gitu ya.
Brand Z ini itu tahu bahwa saya pernah beli brand Y, gitu ya. Brand Y. Nah, brand Z ini bilang gini loh ke saya, "Hey, kalau kamu beli ke brand Y, kamu nggak dapat diskon. Karena kamu kemarin udah beli produk Z1, kalau kamu balik lagi ke toko saya beli diskon 50% untuk produk Z3." Wah, menarik nih. Itu saya beneran balik loh. Sebelum ke airport, saya beli tuh produk Z3. Padahal kalau ditanya, "Pak, butuh nggak?" "Enggak sih." Gitu. Cuma karena diskon 50% loh. Ih, kapan lagi diskon 50% ya Z3? Terus di Indonesia nggak ada barangnya. Ya udah saya belilah, gitu ya. Produk Z3 itu saya beli, gitu. Nah, kok dia bisa tahu sih saya beli produk Y, gitu. Itu ajaib ya. Jadi saya juga nggak tahu sih gimana, tapi ya itu data lah. Data itu bisa membuat kita kayak main sulap gitu ya, tiba-tiba tahu dan merasa konsumen ini dimata-matai gitu, tapi kita juga senang gitu. Saya sendiri senang karena itu benar-benar spesifik sih. Benar-benar spesifik, dan waktu saya datang ke toko itu, toko Z itu, saya tunjukin, "Ini saya punya promo ini." Saya tunjukin emailnya. Kenapa emailnya? Karena saya waktu beli, kebetulan di negara tersebut kalau beli itu, kalau pakai kartu kredit emailnya udah dapat gitu ya. Nah, dia email, saya tunjukin ini emailnya. "Oh ya udah nih, produk Z3-nya udah kita siapkan khusus untuk Anda." Wah, seolah-olah tahu. Dan ukurannya persis sama loh, gila. Saya bilang, "Kok ini orang kayak main sulap ya?" Gitu. Jadi bener-bener, "Oh tenang, don't worry, kita udah menyiapkan gitu ya, khusus untuk Anda, ini dia, ukuran kamu ini kan?" "Kok tahu?" Saya bilang. Jadi bukan mau gombalin gitu ya, tapi saya emes gitu loh, kok tahu gitu ya. Nah itu di luar sana udah mulai seperti itu sehingga saya setia gitu ya. Nah, kemudian meningkatkan engagement juga bisa nih, engagement misalkan lewat Instagram. Banyak nggak sih sekarang itu yang tiba-tiba nge-DM gitu ya, "Hai Kak, apa kabar?" Gitu ya. "Lama nih nggak ke toko kita lagi ada promo ini loh Kak." Gitu ya, atau lewat WhatsApp gitu ya, atau lewat Facebook gitu ya, atau lewat apapun, channel-nya gitu ya, "Hai Kak, kita lagi ada promo ini loh. Kakak yakin nih nggak mau beli?" Gitu ya. "Mumpung lu lagi diskon." Nah, yang banyak terjebak ini itu biasanya perempuan. Bukan bermaksud ini ya, gender, tapi, eee teman-teman, perempuan, apa namanya, retailer ini tahu bahwa perempuan itu senang di-engage gitu ya, senang di-engage. Beda sama laki-laki, kalau laki-laki itu, ya udah pokoknya murah gitu, udah beli pokoknya murah. Kalau teman-teman perempuan itu senangnya di-engage, "Halo Kak, kemarin habis beli apa namanya, celana warna biru ya? Cocok loh kalau pakai baju warna putih," misalkan. "Nih, kebetulan nih kalau Kakak kemarin beli ya, celana warna biru nih, ini warna putih nih khusus buat Kakak deh. Gitu ya, nih saya kasih diskon 5%." Tapi dia senang di-engage walaupun diskonnya nggak banyak, tapi dia senang di-engage, gitu. Artinya apa? Artinya dia tahu kelas customer-nya mereka gimana gitu ya, data customer-nya mereka gimana, pembelian perempuan, pembelian laki-laki itu behavior-nya beda. Kalau perempuan itu kalau datang ke toko misalkan, dia tahu dia pasti muter 10 kali baru beli, gitu ya. Sehingga dia taruh tuh, oh mungkin celana, sebelahnya rok, sebelahnya lagi bandu, sebelahnya lagi baju. Tapi kalau cowok kan straight forward ya. Saya cari misalkan ya, eee ban mobil. Saya nggak mungkin tuh muter nyari makanan dulu baru beli ban mobil, nggak mungkin. Yang saya lakuin adalah saya beli ban mobil, saya nunggu itu diganti, saya sambil makan, itu baru mungkin gitu ya. Tapi nggak mungkin tuh sengaja cari makanan dulu baru beli ban mobil, nggak mungkin gitu. Biasanya saya beli ban mobil sambil nunggu, sambil makan. Itu behavior itu berbeda. Nah, dengan transformasi digital, ayo kita manfaatkan data kita manfaatkan sumber daya yang kita punya untuk bertransformasi. Silakan pilih yang mana. Mau meningkatkan engagement dulu, mau meningkatkan loyalitas dulu, mau berdagang lewat e-commerce terlebih dahulu, atau bertransformasi di internal jangan-jangan yang mau dimulai, silakan pilih gitu ya, silakan pilih. Nah, kenapa sih berpartnership dengan Microsoft gitu ya, dengan Aprindo gitu? Pertama, kita harus menyesuaikan bisnis model kita. Jangan sampai kita berpartnership dengan yang jangan-jangan kompetitor kita nantinya, gitu ya. Itu jangan sampai gitu ya, jangan sampai. Kalau Microsoft jelas bahwa kita pendekatannya adalah partnership. Gitu. Kita tidak mau compete dengan customer kita, tidak. Kita tidak punya e-commerce, kita tidak punya retail gitu ya. Kita berpartnership dengan retailer, berpartnership dengan UMKM. Kedua, kita harus bisa mengenali customer kita dan menganalisa data kita. Dan Microsoft bisa bantu untuk itu. Gitu ya. Kita punya customer base banyak, punya data yang sudah banyak, penjualan katakan lebih dari 10 tahun, kita bisa bantu menganalisa data itu untuk menentukan marketing campaign yang tepat, untuk menentukan one-to-one marketing, untuk menentukan like for like. Biasanya, oh orang kalau beli celana jeans biasanya beli baju apa lagi sih? Kalau
pembelinya itu umur 25 sampai 30, oh biasanya beli kemeja kenapa? Oh ini karena usia produktif, kemungkinan untuk kerja nih kemejanya gitu ya. Oh berarti nih kemungkinan dia akan beli tas kerja juga nih atau tas laptop gitu ya. Nah, itu analisa data itu bisa kita pakai gitu ya. Ketiga, pastikan partner Anda itu terpercaya, terus berskala global dan menjaga privasi data Anda gitu. Jadi kalau teman-teman di sini khawatir gitu ya bahwa datanya itu akan dicuri, teman-teman bisa buka Microsoft Trust Center. Jadi Microsoft Trust Center itu di situ ada statement jelas sekali bahwa data adalah data Anda. Kita tidak menganalisa sama sekali, kita tidak melihat sama sekali, kita tidak tahu apa yang Anda simpan di sana. Nggak tahu. Yang kita tahu adalah, oh server Anda lambat, aplikasi Anda lambat. Oke, kita analisa kenapa nih lambat. Oh servernya ini butuh diganti. Tapi kita nggak tahu apa yang disimpan di sana, nggak tahu kita. Yang kita tahu hanya analisa pemakaian teknologi yang Bapak Ibu pakai gitu ya. Kemudian terpercaya, kita terpercaya, sudah dipercaya oleh banyak company di dunia dan kita berskala global. Untuk keamanan sendiri kita sudah bersertifikasi. Jadi Microsoft punya sertifikasi, ada di Trust Center itu bisa lihat dari sertifikasi mulai dari data security sampai ke data privacy. Data security artinya menjamin bahwa data kita Microsoft mempunyai solusi untuk mencegah data kita supaya tidak dihack misalkan, itu data security. Tapi data privacy itu kita berbicara tentang memastikan bahwa si penyedia jasa ini tidak melihat data kita. Artinya dalam sini Microsoft itu tidak melihat, kita hanya membantu menyediakan tapi kita tidak melihat. Nah, yang keempat, pastikan secara fleksibel. Jadi kita bisa mengikuti kebutuhan industri. Pak, saya nggak butuh loyalty, saya nggak butuh customer engagement, tapi saya butuh transformasi internal. Saya mau memberdayakan employee saya. Boleh nggak pakai itunya doang? Oh boleh, silakan. Gitu, pakai Microsoft Teams saja gitu ya untuk bertransformasi internal. Boleh, silakan. Sangat disarankan seperti itu, tepat guna ya, tepat guna. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah ekosistem kemitraan yang kuat. Kita punya mitra yang banyak sekali di Indonesia, salah satunya adalah Aprindo, yang khusus main di retail, silakan kontak Aprindo. Bagaimana caranya bekerja sama dengan Microsoft untuk bertransformasi di bisnis Anda, gitu ya. Nah, terakhir dari saya adalah silakan kunjungi Retail Modern Indonesia, karena ini adalah inisiatif buku panduan yang dibuat oleh Microsoft dan Aprindo bermitra, meluncurkan panduan bagaimana sih UMKM, kemudian retailer-retailer di Indonesia ini bertransformasi. Dan pesan terakhir dari kita ya Microsoft adalah ayo terus berdayakan ekonomi digital di Indonesia dan bangga buatan Indonesia seperti itu ya. Terima kasih banyak. Selamat siang, saya kembalikan ke MC untuk sesi Q&A. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dialis yang luar biasa yang sudah memberikan Pak materinya dengan sangat lengkap dan ada beberapa catatan sebenarnya yang saya catat dan ternyata sangat menarik bahwa memang kita melihat Microsoft yang sudah world company yang memang saat ini tidak hanya kita melihat bahwa Microsoft ternyata memang Microsoft juga sangat fokus di dalam mendorong kemajuan UMKM, retail yang tadi disampaikan bahwa banyak banget berkolaborasi, berpartner, bermitra dan salah satunya adalah kepada Aprindo. Nah, jadi di sini ada beberapa catatan ya yang tadi disampaikan oleh Pak Dialis bahwa memang di masa pandemik ini menjadi masa pembelajaran buat kita ya, masa pembelajaran buat kita terlambat dilindas. Nah, ini terlambat dilindas. Jadi, apapun itu ya baik usaha besar, kecil, mikro, makro, jadi memang ya sudah saatnya kita harus engagement, adaptasi terhadap digital. Kemudian memang sama juga dengan retail, apalagi dengan mohon maaf, kita tidak saya menyebutkan brand, e-commerce yang luar biasa saat ini itu sekarang sudah beralih kepada apalagi dengan tuntutan orang, kehidupannya sekarang apa-apa saja tidak harus ke toko offline ya. Sekarang hanya menggunakan smartphone ataupun menggunakan aplikasi semuanya sudah datang ke lokasi. Jadi ini luar biasa. Jadi memang ya kalau tidak berubah juga ya akan terlindas juga. Nah, mungkin
Bapak Ibu yang hadir di sini, saya melihat ada beberapa yang berkaitan dengan absensi, menyampaikan absensi. Silakan admin terus mengirimkan ya link absensi ke dalam grup, ke dalam chat. Bila masih ada trouble, silakan diulang lagi untuk registrasi ulang. Nah, kemudian di sini kayaknya tidak terlalu banyak pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang tadi menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan materi penjelasan disampaikan oleh Pak Dialis, bahwa ini sangat menarik. Tentu ada pertanyaan nggak yang berkaitan dengan Microsoft? Tadi disampaikan oleh Microsoft, di sini banyak mitra yang menghandle. Tadi ada Botika, ada Azure, ada berbagai tadi partner-partner yang siap membantu Bapak Ibu. Nah, ada kebutuhan nggak yang memang selama ini Bapak Ibu atau peserta yang hadir di sini mengalami kesulitan yang mungkin nanti bisa difasilitasi, bisa disupport oleh Microsoft Indonesia. Nah, jadi silakan Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan saja dalam kolom chat, karena sekarang sudah waktunya kita masuk kepada sesi Q&A ya. Nah, mungkin sebelum ada pertanyaan dulu Pak Idealis nih dari account daripada Pak Fikri Haidar, berarti ini Pak Fikri ya, Pak Fikri menyampaikan bahwa materi yang sangat menarik. Nah, pertanyaan kepada Pak Idealis adalah bagaimana memulai transformasi digital untuk UMKM, Pak? Soalnya UMKM ini awam, susah, dan belum lagi Pak terhambat dengan masalah biaya yang mahal. Nah, pertanyaannya di mindset sekarang ini apakah mahal, murah, atau relatif? Nah, mungkin ada pencerahannya sedikit Pak Dialis. Saya persilakan Pak. Baik, baik, baik. Ya, jadi menarik ya pertanyaannya dan sangat relevan. Mungkin ini mewakili hampir seluruh teman-teman UKM gitu ya, yang hadir di webinar kali ini gitu ya, Mas Memo ya. Jadi gini, kalau kita ngomongin masalah mulai dari mana, kita harus tahu tujuan yang mau kita capai dari transformasi itu sendiri, gitu ya. Tujuannya apa? Kayak tadi di slide saya ada 4 gitu ya, mulai yang dari kecil dulu ya. Mau apa? Mau bertransformasi di internal kah? Mau membereskan bisnis proses di internal? Kedua, kita mau mulai berdagang di e-commerce kah yang tadinya berdagang di toko offline gitu ya. Atau ketiga, kita sudah punya semua tapi saya mau meningkatkan loyalitas dari customer. Ya gimana caranya? Pokoknya belinya ke saya terus walaupun produknya sama gitu ya. Ada di toko sebelah juga tapi saya mau di tempat saya terus gitu ya. Atau yang keempat, kita mau engage gitu. Nah, mungkin ada poin 5, poin 6, poin 7 yang kita nggak bisa hitung ya poinnya apa. Itu tergantung sama teman-teman UMKM itu sendiri. Teman UMKM itu bertransformasi itu tujuannya apa? Pertama tentukan dulu itu. Jadi saran saya jangan berpikir investasi dulu. Kita berpikir tujuannya dulu. Tujuannya apa? Bertransformasi. Ada loh teman-teman UMKM ini bukannya saya ini ya. Teman saya ada UMKM juga gitu ya. Dia itu berpikirnya itu yang tadi saya bilang, dia mau meningkatkan engagement dengan customer-customer mereka di seluruh Indonesia, tapi dia nggak mau punya offline store. Itu benar kejadian ada gitu. Akhirnya dia hire tuh freelance mahasiswa-mahasiswa yang mau gitu ya engage lewat sosial media, kopi darat itu yang ngadain kopi darat kayak sebulan sekali di setiap daerah. Itu cukup seperti itu dia sudah bisa meningkatkan customer engagement loh. Menurut saya idenya menarik sih. Jadi dia bilang, ah ini transaksinya banyak tapi gue rasa gue nggak engage nih sama customer. Saya merasa saya nggak engage sama customer, saya kurang nih, touch point-nya kurang dengan customer. Saya mau engage, ini kejadian sebelum pandemi ya. Selama pandemi dia pakai webinar seperti ini, jadi webinar setiap launching dia pakai banyak platform yang bisa dipakai ya, salah satunya sosial media gitu ya. Dia live, kemudian selama live itu dia bagi-bagi voucher buat belanja online di websitenya dia sama di e-commerce gitu. Nah, itu ternyata saya juga surprise gitu ya, banyak peminatnya gitu. Jadi nongkrongin handphone live, melihat gitu, scroll ini ngapain lagi, dan salah satunya istri saya gitu. Dia ngeliatin live ini ngapain sih, saya bilang gitu, ngapain live? Ini entar nungguin siapa yang menang gitu, menang voucher. Gila dari 500 orang misalkan yang ikut ya. Vouchernya padahal yang dibagi 5, tapi dia bisa nge-reach 500 loh, hebat loh. Saya bilang, wah ini hebat nih. Ini UMKM ini hebat. Jadi itu biayanya banyak nggak? Enggak sih, saya bilang enggak ya, sosial medianya free kan, anyway free, sosial media free. Kemudian voucher katakanlah satu voucher itu 50.000 atau 100.000 ya, dikali 5 itu 500.000 loh. 500.000 tapi Anda bisa merich orang 500 lebih.
Bayangkan kalau 500 itu lebih, itu conversion rate-nya katakanlah berapa sih ya sekarang? 10% mungkin ya, Mas, ya? 10% 50 ya? Dari 500 itu 10% itu 50. Katakan ya, katakan 50 conversion rate-nya. Harga barang paling murah di tempat Anda tuh berapa? Misalkan paling murah itu 200.000 Pak, 300.000. Oke, 200.000, 300.000. Katakanlah 200.000. 200.000 conversion rate-nya itu 50. 50 kali 200.000. Gitu ya. Itu sudah 10 juta. Ya, 10 juta dalam waktu live 1 jam. Anda cuma mengeluarkan investment 500.000 dari voucher. Nah, untung nggak? Menurut saya untung lah. 10 juta, 500.000 live 1 jam. Untung. Untung. Bayangkan kalau dulu nggak ada digital, Anda harus buka toko, gitu ya. Anda harus pasang banner, itu cetak bannernya aja udah berapa tuh bikin banner. Gitu ya, bikin banner itu mungkin bisa 200-300 ribu ya, standing banner gitu ya. Terus sewa tempat buat pameran gitu ya. Sekarang bisa live loh. Bisa live. Nah, itu tujuannya dia adalah menambah customer base. Jadi tujuan dia mengadakan live itu menambah customer base, bukan transaksional. Dia nggak berharap transaksional sebenarnya, dia berharap customer base. Nah, ketika live ada orang join kan bisa kita catat ya satu-satu ya, oh ini siapa aja sih yang join. Next time bisa kita DM gitu ya. Halo Kak, kemarin nonton kita ya live ya. Ini kita extend nih diskonnya nih, gitu ya. Nah, itu bisa loh kejadian dan itu kejadian gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh UMKM produk lokal dia waktu itu apa ya produknya? Kalau nggak salah sepatu apa kerudung gitu, saya lupa. Nah, itu sering sekali melakukan live gitu ya di sosial media untuk hanya mendapatkan customer base. Jadi balik lagi ke teman-teman UMKM, nggak usah takut ya. Biaya bisa kita pikirin belakangan ketika kita tahu tujuan kita apa. Nah, kenapa sih belakangan? Nah, jadi tepat guna gitu. Jangan sampai ya tujuan kita mau meningkatkan customer baseline, tapi program yang kita buat atau engagement yang kita buat itu bukan untuk meningkatkan customer baseline. Wah, itu celaka. Gitu ya. Itu celaka. Misalkan loyalty itu bukan untuk meningkatkan customer baseline. Loyalty itu untuk repeatable order dari existing customer gitu ya. Tapi beda halnya kalau kita mau nambah customer, bukan transaksional dari existing customer. Pasti promonya yang dilakukan beda. Kalau promo yang untuk repeatable order mungkin kita bilang, kalau belanja sekarang khusus Anda yang punya member, Anda bisa dapat diskon 10% misalkan, 20%, 30%, free ongkir. Nah, itu meningkatkan order. Tapi kalau untuk meningkatkan customer baru, kita bisa bilang, khusus Anda untuk pelanggan baru yang belum pernah transaksi sebelumnya. Nah, kan beda ya. Bunyi promonya itu beda. Dan lagi-lagi tujuan makanya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menentukan menambah customer baseline kah? Atau memang untuk menambah jumlah transaksi. Gitu. Jadi teman-teman UMKM, saran saya tentukan tujuan. Tujuannya dulu apa? Baru kita bergerak ke how. Jadi why-nya dulu dapat gitu ya. Why-nya dulu dapat, how baru what gitu ya. Jadi why, how, what. Apa bentuknya terakhir apa? Setelah kita tahu why-nya, kemudian bagaimana untuk menuju si why ini, tujuan kita. Kemudian kita baru mikirkan apa gitu ya. Apa yang mau kita tawarkan itu apa? Gitu. Jadi tentukan dulu ya. Belum tentu mahal, belum tentu mahal. Jadi nggak usah khawatir. Banyak teknologi di sana yang sudah free ya, diberikan gitu ya. Kalau mau chatbot tadi bisa coba trial dulu mungkin dengan Botika, itu kan free by the way. Nanti ketika tahu bermanfaat, kita pakai. Nah, sekarang itu teknologi-teknologi yang ditawarkan oleh partner Microsoft itu bukannya investment di depan, bukan. Tapi sudah lebih kepada PSU Go. PSU Go itu kayak token listrik ya. Jadi kalau nggak dipakai nggak bayar. Gitu aja udah. Jadi bedanya kalau token listrik kan top up, mungkin listrik zaman dulu ya. Oh, pasca bayar deh. Telepon pasca bayar gitu ya, lebih gampang, lebih relate. Nah, pasca bayar itu kan tergantung pemakaian kita ya. Kita mau pakai atau enggak, ya tergantung kita. Kita mau telepon banyak, ya billingnya banyak. Artinya kalau kita telepon banyak, artinya banyak bisnis dong. Gitu ya. Jadi wajar tagihannya naik, ya orang bisnisnya juga banyak gitu ya. Nah, sama kayak e-commerce. E-commerce itu kalau Bapak punya e-commerce itu, bayarnya itu bukan di depan, tapi berdasarkan penggunaan atau visit. Misalkan nih ya, tagihan bulan ini kita punya e-commerce itu katakanlah ya 10 juta misalkan gitu ya. Kok ini bulan besok kok ini estimasinya udah lebih dari 50 juta. Kenapa? Oh, ternyata banyak nih yang visit ke tempat kita. Jadi tempat kita banyak di-hit. Nah, itu berarti berbanding lurus dong dengan bisnis yang potensial bisnis yang mau dibuat. Jadi pengeluaran itu berbanding lurus, bukan berbanding lurus ya, sejajar dengan
potensial pendapatan gitu, potensial pengeluaran sejajar dengan potensial pendapatan. Nah, sekarang banyak kok yang model bisnis partner seperti itu, gitu. Jadi nggak usah khawatir, asal kita tahu tujuan kita bisa menentukan transformasi di area mana yang mau kita lakukan, kita bisa menentukan solusi apa yang tepat dan berapa investment-nya, seperti itu. Oke, baik. Tanggapan yang sangat menarik dan rangkuman yang luar biasa. Mungkin di sini pun pesertanya tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Dialis bahwa sebenarnya pertanyaan ini sudah mewakili semua peserta webinar hari ini dan mungkin tidak hanya di peserta webinar, ini juga nanti akan kita share ke channel YouTube kita dan tentunya ini juga menjadi tanggapan, menjawab tanggapan daripada UMKM selama ini, Pak. Karena memang ya pasti berbicara tentang digital, memang dari pengalaman kita dan kita juga sering melakukan webinar bahwa memang mereka mau digital, tetapi pertama terhambat adalah kapan, startnya dari mana nih? Startnya dari mana? Nah, terkadang permasalahan lagi adalah yang sangat menarik tadi, Pak, mungkin juga satu pertanyaan, bagaimana merubah model bisnis yang memang selama ini sudah konvensional dan itu sudah sukses, Pak. Success story-nya sudah ada, tetapi dialihkan ke digital. Terkadang banyak orang sangat-sangat wah ini digital nanti jangan-jangan malah merubah proses bisnis saya, yang mana selama ini proses bisnis sebenarnya sudah memberikan hasil yang maksimal dan ternyata malahan beralih ke digital itu bisa merubah proses bisnis yang selama ini sudah terbentuk. Masih ada UMKM, Pak, bukan hanya UMKM, Pak. Perusahaan besar pun masih demikian terjadi, Pak. Dan bagaimana merubah mindset itu, Pak, menurut Pak Dialis, Pak? Ya, kalau saya ya banyak yang saya lakukan atau sarankan ke customer di luar sana atau rekan-rekan teman-teman retailer itu, tadi why-nya itu diperkuat gitu, tujuannya. Jadi biasanya ketika saya dapat pertanyaan seperti itu ya, pertama yang saya tanya justru saya balik. Saya bilang, "Pak, kenapa Bapak berpikir digital? Ada apa?" Gitu, saya balik. Jadi kalau dia bisa menjawab pertanyaan itu, berarti dia tahu apa tujuan dia. Tapi kalau dia nggak bisa jawab, dia cuma, quote and quote ingin mengikuti tren digital transformasi gitu ya. Nah, celakanya kalau dilakukan seperti itu nanti yang ada, bukannya tambah cuan gitu ya, tapi malah buntung gitu. Bukannya tambah untung tapi buntung. Karena apa? Karena nggak punya tujuan, hanya transformasi gitu ya, tapi tujuannya apa nggak ada gitu. Contoh nih ya, ada satu retailer yang besar sekali punya toko banyak di Indonesia bahkan dunia gitu ya. Transformasi digital dia simpel banget. Tadinya dia itu, customer service-nya itu per toko. Jadi saya beli barang gitu ya, di toko Bekasi, saya nggak bisa tuh komplain ke customer service yang ada di Jakarta, nggak bisa gitu. Padahal bisa jadi ya, saya ke Bekasi cuma mampir gitu, rumah saya di Jakarta gitu loh. Dan kebetulan saya mampir, saya beli, dan saya mau komplain gitu. Nah, tujuan dia bertransformasi digital itu cuma pengen meningkatkan customer engagement dan, kepuasan pelanggan ketika post sales, after sales gitu ya. Yang dia lakukan waktu itu adalah dia centralize semua customer service-nya ke pusat. Mau tahu customer service-nya ada di mana? Di Malang. Lucu ya. Jadi dia bikin customer service di Malang. Tujuannya apa ya? Pertama mungkin, biaya hidup di sana lebih murah gitu ya, dan memang khusus untuk menghandling chat. Jadi ketika chat ya, itu jangan harap ketemu sama orang yang di chat-nya itu di toko, enggak. Enggak. Jadi tugasnya dia cuma gini, "Oh, oke Pak, komplain, barangnya mana, invoice-nya mana? Oh ini, oke, masih segel ya Pak ya, masih. Kendalanya apa Pak ini? Oke, lapor ke sistem. Bapak mau tukar di toko mana? Nanti saya cekin. Oh, toko saya ada di Taman Anggrek misalkan. Oh iya udah, saya cek, Pak di Taman Anggrek lagi ada stok ini Pak, Bapak mau ambil sekarang boleh. Bawa ya Pak barang Bapak ke Taman Anggrek." Wah, itu menurut saya menarik banget sih. Dan simpel banget ya, transformasinya itu simpel gitu. Menurut saya nggak berat. Itu nggak berat loh, itu nggak merubah bisnis proses yang gimana banget, enggak sih menurut saya. Itu cuma dari decentralize gitu ya. Jadi dari yang tadinya ada di tiap cabang gitu ya, komplain ada ke cabang, dia decentralize ke, dia punya complaint center, dia punya customer service center yang ada di Malang gitu. Dan lokasinya Malang sih, menarik menurut saya bilang, "Kenapa Malang sih?" Ya ya simpel, murah sih, gitu aja, gitu. Jadi, pemikirannya nggak jauh-jauh, ya karena murah, udah cuma sesimpel murah, dari sewa gedung murah, kemudian biaya orangnya juga murah, biaya hidup murah di sana gitu ya. Kita nggak perlu ya UMP
Dari Jakarta, Bekasi, Malang, Surabaya, Bandung, itu kan beda-beda ya. Kita cari aja yang mau di mana gitu. Mau di Malang mungkin karena mungkin Malang lebih mahal dari Surabaya UMP-nya, tapi orang lebih senang kerja di Malang karena pada tempat wisata, lebih dingin misalkan tempatnya. Bisa jadi loh kayak gitu. Atau di Bandung gitu ya. Bandung lebih mahal dari Surabaya misalkan UMP-nya. Bandung lebih mahal dari Jakarta. Saya nggak tahu UMP sekarang berapa, UMR sekarang berapa. Tapi bisa jadi orang senang kerja di Bandung gitu. Kenapa? Ya vibe gitu. Suasana Bandung selalu menyenangkan gitu untuk anak muda, untuk orang kerja, atau di sana banyak freelancer, orang-orang kuliah, bisa jadi karena kan banyak kampus di sana ya. Banyak kampus. Jadi alasan-alasan itu pasti ada background-nya. Cuma yang tadi saya katakan bagaimana bertransformasi, takut merubah bisnis proses. Sebenarnya tujuannya dulu apa gitu. Tujuan bertransformasi itu apa? Tentukan tujuannya dulu. Jadi kamu mau kemana? Apa yang mau kamu achieve dari transformasi digital itu? Ketika kita tahu apa yang mau kita achieve, baru kita drill down ke bawah. Oh oke. Apa yang kamu punya sekarang? A, B, C, D, E. Oke. Transformasi digital itu bukan berarti kita membeli barang baru. Bukan. Jadi transformasi digital itu bisa jadi ya, kita sebenarnya udah punya semua, cuma dirubah aja cara kita berpikir, cara kita bekerja. Gitu. Itu bisa jadi loh. Dan ada nggak yang kayak gitu? Saya belum nemuin sih. Ada sih yang dibeli walaupun sedikit ada gitu ya. Investasinya kecil, tapi impact-nya besar gitu. Kayak yang tadi saya bilang, tujuannya dulu apa, kemudian kita list down apa yang sudah kita lakukan dan kita punya, kemudian kita tentukan gap-nya di mana. Kita mulai dari situ. Gitu. Kalau kita nggak tahu, nanti jadi serimpangan gitu. Yang ada investasinya nggak tepat guna. Nggak tepat guna artinya ya itu tadi saya bilang tujuannya apa yang diinvestasikan untuk apa gitu. Jadi nggak berhasil, dikatakan transformasi digitalnya tidak berhasil gitu. Jadi tadi Pak Memo mungkin bisa start dari tujuan dulu. Kalau takut gitu ya, ya kalau takut terus ya nggak akan berubah sih. Saya lebih takut digila sih sebenarnya. Saya lebih Ya. takut ketinggalan zaman dibanding takut berubah kalau saya sih ya. Ya, karena banyak juga Pak, takut malahan mengganggu zona yang sudah kebentuk itu Pak. Jadi ya sedangkan tuntutan terhadap apa, dari tadi ya, bahwa memang di masa dan kita juga lihat bahwa memang walaupun pemerintah terus mendorong untuk, para UMKM kita ini digital, ya tidak sedikit yang tergilas Pak, gulung tikar. Tapi tidak sedikit juga Pak yang survive. Tadi kayak yang disampaikan oleh Pak Dialis bahwa di 2020 angkanya sangat besar, ya sangat besar sekali, tetapi malah di 2021 sampai 370 triliun, Pak. Wow, luar biasa banget dan itu banyak orang mengatakan bahwa di masa pandemik orang spare duit, orang tidak mau belanja supaya safety dan sebagainya. Ternyata itu bisa naik kalau 240 tadi berarti 300 kurang lebih mencapai 60-70% peningkatan, Pak. Luar biasa. Jadi memang kesempatan kepada para teman-teman UMKM yang hadir di sini bahwa tidak ada lagi yang mengatakan bahwa alergi dengan digital. Masalah biaya tidak mungkin tidak ada yang gratis. Mungkin tentu akan ada spare material yang mungkin tidak banyak, tetapi pada akhirnya bisa mensupport daripada proses bisnis kita. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang mungkin yang mau bertanya, yang di kolom chat masih ada waktu sedikit lagi, silakan kita sambil bercakap-cakap dengan Pak Dialis menyampaikan pertanyaannya. Dan saya rasa materi hari ini sangat menarik, sangat-sangat menarik, sehingga Bapak Ibu jangan terlewatkan untuk menyampaikan pertanyaan langsung. Nah, jadi siapapun yang mau bertanya silakan sampaikan sekarang di kolom chat, waktu masih tersedia. Ya. Ada yang raise hand Oh, sepertinya Pak. raise hands Itu ya. mau bisa langsung atau gimana? Langsung dari tim bisa langsung bertanya ya, Pak Sumarjo. Kalau mau langsung bertanya, boleh difasilitasi. Ya, silakan Pak. Udah. Ya, Terima silakan Pak. kasih, Pak. Ya, silakan Pak. Di era digital ini UMKM ini kan kita difasilitasi tuh kemarin ya, dari Alsop AI gitu ya. Itu nanti apakah akan berlanjut terus? Ini karena kan saya juga ikut di Anugerah, itu Anugerah juga ada tawaran dikasih biaya semacam biaya hibah itu Pak. Ada dana hibah kita minta berapa, misalkan saya kemarin minta 500 sampai 50 juta itu. Jadi untuk pengadaan barang packaging yang otomatis itu ya. Nah ini saya masih bingung, masih apa ya. Di sana juga nawarkan namanya platform quotes gitu ya. Platform quotes, jadi semacam kita cukup sekali ngasih semacam ucapan terima kasih atau apa kepada
nomor-nomor yang ada di HP kita, klik sekali tapi sudah ribuan orang langsung tercover semua itu, Pak. Nah ini apa ya, masih bingung saya itu. Apakah bisa ya? Terus kita enggak bayar tapi dengan itu kemarin tawarannya sampai jutaan juga ya, Pak. Kemarin itu 3.300.000 itu untuk plafon yang satu. Nah ini kalau yang ini yang sudah kita pakai difasilitasi dari retail nasional ini apakah nanti bisa berjalan lagi sampai 1 tahun katakan misalkan atau mungkin ada perpanjangan kita harus ada biaya gitu, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Baik, baik. Ada 2 hal ya, kalau yang tadi uang 50 sampai 500 juta kayaknya saya bukan di saya ya, Pak, ya. Jadi, saya nggak mohon maaf saya untuk itu, belum bisa jawab, Pak, karena, saya nggak apa ya, nggak terlibat gitu di tempat itu. Kemudian pertanyaan kedua tadi yang menarik ya, mengenai olshop.id tadi ya, AI tadi ya. AI itu, akan gratis selamanya atau tidak? Nah, sekarang ini teman-teman di, Microsoft ini, sedang membicarakan bareng dengan, Aprindo gitu. Jadi, bareng dengan Aprindo, ini next-nya seperti apa? Apakah kita akan meng-extend, trial tadi kan pilot ya, Pak, ya, Bapak ikut pilot. Bapak makasih banyak, Pak, sudah ikut pilot, Bapak sudah mau berubah gitu ya ke arah digital. Apakah pilotnya akan diteruskan, atau, nanti ada program lain gitu ya, yang continue dari program sebelumnya? Karena kan program sebelumnya itu bersifat pilot gitu ya, dengan olshop.id. Nah, nantikan aja, Pak, terus dari Aprindo dan Microsoft gitu ya, promo Siap selanjutnya siap apa, siap. karena kita sekarang memang lagi ada pendiskusian itu gitu, Pak. Jadi belum ada jawaban yang fix, seperti apa lanjut atau tidak gitu. Tapi yang pasti nanti dari Aprindo dan Microsoft, Pak. Nantikan terus aja, kerjasama kita akan ada beberapa program lagi mungkin ke depannya. Ya, terima kasih, Pak. Baik, sama-sama, Pak. Baik, terima kasih Pak Sumarjo satu apresiasi dari kita panitia Hari Retail Nasional, Pak Sumarjo dengan usahanya ikut dalam Allshop AI yang luar biasa dan tentu konfirmasi yang tadi. Yang terakhir, tetap stay tune Pak, ikuti terus prosesnya karena pun Microsoft dengan Aprindo saat ini lagi mendiskusikan mungkin dalam waktu cepat pasti tentu sudah dikonfirmasi kepada UMKM yang sudah tergabung dalam Allshop AI ya. Jadi menarik Pak, terima kasih Pak Sumarjo yang atas konfirmasinya. Nah, ini sudah kita berikan kesempatan kepada para peserta ya. Bagi siapapun yang mau bertanya langsung, kalau misalnya pertanyaannya tidak mau disampaikan dalam kolom chat, tetapi mau bertanya langsung, silahkan kita beri waktu sedikit lagi ya, langsung raise hand aja, raise hand, sampaikan pertanyaan kepada kita, kepada Pak Dialis langsung untuk ditanggapi. Boleh pertanyaan berkaitan dengan materi kita ataupun berkaitan dengan tadi disampaikan Pak Delis bahwa Microsoft memang saya mencatat di sini bahwa Microsoft selalu mengandalkan berdayakan peritel dan UMKM. Nah, memberdayakan peritel dan UMKM itu tadi berbagai paramitra tadi disampaikan. Tadi salah satunya ada Allshop AI, kemudian Azure, kemudian Botika dan yang lain-lain. Bila mau dikonfirmasi bertanya bagaimana caranya silakan bisa dikonfirmasi saat ini. Nah, tapi kalau mau bertanya tentang webinar juga kita persilakan Bapak Ibu. Waktu kita sangat sedikit lagi untuk masuk sesi diskusi. Kalau tidak, maka webinar hari ini kita akan close dan saya akan simpulkan dan mungkin, nah, Pak Sumarjo lagi. Ya, silakan Pak, sangat terbuka, masih ada waktu. Ada yang mau dikonfirmasi lagi? Silakan Pak Sumarjo. Kita persilakan. Iya Pak, satu lagi. Saya itu kan masuk di Guru Inovatif kemarin. Nah ini lupa passwordnya Pak. Itu berarti saya harus ngubungi ke Microsoft timnya yang dulu tutor saya atau gimana Pak? Guru Inovatif itu kapan itu, Pak? Di Maksudnya waktu Kaltim, itu iya yang Microsoft 200 itu. Level 200. Bapak bisa email ke saya, Pak. Mungkin saya ada email saya, Pak, di chat. Ya. Nanti kita bisa follow up lewat email itu, Pak, karena saya sendiri nggak familiar dengan yang Bapak sebutkan tadi ya, yang Microsoft 200 Ya. dan Guru Inovatif. Khawatir saya salah sasaran nanti Pak menjawabnya, Pak. Jadi lebih baik dijabarkan di email saya. Iya, nanti kalau salah Oke, sasaran terima Bapak kasih. nggak dapat solusinya gitu ya. Ya, dijabarkan Yang di emailnya, Pak, nggak apa-apa. 365 oke. Microsoft Ya, Teams 365 level 200 itu dulu. Oke, oh itu ya. passwordnya Bapak lupa. lupa. Bapak
Bapak ada forgot password nggak, Pak? Di situ ada forgot password nggak? Ya, ya ada. Cuma kan kayak kok menghubungi ke tutornya dulu, yang dulu, Tutornya ke dulu ya. pelatihnya, ke instrukturnya. Coba di email ke saya, Pak. Nanti saya coba bantu carikan kira-kira siapa yang bisa menjawab gitu, Pak. Oh iya, iya, oke. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih, Baik. Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sama-sama. Sumarjo yang luar biasa dan Pak Dialis ya. Mungkin langsung di email saja Pak, menarik ya. Ini juga diperlukan ya. Jadi buat Bapak Ibu yang memang saat ini langsung aja konfirmasi ya, selama masih bisa ditanggapi dan takutnya nanti benar kata Pak Dialis ya tidak terkonfirmasi malah nanti jadi salah info dan sebagainya. Jadi dikonfirmasi saja Pak by email. Nah, buatnya Bapak Ibu yang lain, peserta yang lain, ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan? Mohon izin kita ada mau menyampaikan pertanyaan. Kalau tidak, kita akan selesaikan webinarnya. Kalau masih ada yang perlu dikonfirmasi kepada Pak Idealis berkaitan dengan tadi materi kita hari ini. Dan saya rasa materinya sangat menarik. Dan mohon izin Pak Idealis, ada peserta yang WA kita, admin kita, bahwa materi bisa di-share nggak Pak? Boleh diminta nggak Pak di-share ke Pak? Oke, nanti saya tanyakan sama tim kita punya internal ya, apakah materi yang tadi itu boleh disampaikan atau tidak gitu ya, di-share atau tidak. Mungkin nanti lewat Aprindo kalaupun bisa gitu ya. Ya, boleh nanti melalui Aprindo Pak. Jadi nanti Bapak Ibu tenang saja, buat materi nanti kita akan konfirmasi ulang ya, karena pun itu nanti akan disesuaikan dan Bapak Ibu yang sudah registrasi ya, di kolom chat juga sudah ada registrasi ulang, akan kita berikan sertifikat, e-sertifikat ya. Jadi plus nanti kalau memang materi memungkinkan, kita akan share kepada Bapak Ibu sekaligus ya. Saya rasa masih ada, kalau tidak ada maka webinar kita akan percepat, kita akan sampaikan kita closing, kita tunggu. Jadi saya Ya, mau silakan menambahkan Pak. Pak Memo. Jadi Ya, silakan Pak. ini saya baru dapat konfirmasi ya. Materi yang ada gitu ya, itu bisa sebenarnya sama isinya dengan retail modern Indonesia. Jadi masuk ke retailmodernindonesia.com yang tadi, website yang tadi retailmodernindonesia.com. Di sana nanti ada guidance-nya, sebenarnya sama, isinya sama, bahkan di situ lebih lengkap gitu ya. Lebih lengkapnya itu adalah ada spesifik solusinya, misalkan tadi berdayakan karyawan gitu ya, meningkatkan loyalty, di situ lengkap semuanya ada di website Retail Modern Indonesia dan bisa di-download juga gitu. retailmodernindonesia.com gitu ya. Jadi bisa di-download di sana. Menarik. Berarti Bapak Ibu, itu jauh lebih teknis, jauh lebih jelas, jauh lebih keren, dan admin juga sudah mengirimkan ya. Buat Aprindo dan Microsoft bekerja sama dan bisa mengunjungi www.retailmodernindonesia.com. Nah, Bapak Ibu yang mau mengetahui lebih lanjut, silakan kunjungi saja halaman yang sudah tertera itu. Nah, saya rasa Pak Idealis tidak ada lagi pertanyaan dari peserta, dan saya sedikit menyimpulkan bahwa memang dengan digital, maka lebih awal harus bisa mengenali pelanggan, berdayakan karyawan yang tadi itu bisa didapatkan dalam retailmodernindonesia.com, kemudian bangun rantai pasok yang kuat buat konsep baru yang retail. Kemudian kita melihat tadi bahwa saat ini tidak hanya Pak Dialis ya, tidak hanya Aprindo, tetapi semua komponen yang ada dalamnya itu Bautika, Allsoft AI, dan tadi Azure dan sebagainya siap membantu UMKM dan terutama Bapak Ibu yang hadir di sini. Jadi tunggu apa lagi? Silakan stay tune, konfirmasi, hubungi kita, hubungi Aprindo, Microsoft. Kebutuhannya apa sih yang sekarang Bapak Ibu butuhkan? Dan jangan lupa bahwa memang tadi untuk digital jangan takut terhadap transformasi digital. Yang paling penting adalah jangan dulu spare mengasahlah biaya. Yang paling penting adalah tadi disampaikan oleh Pak Dialis bahwa pertama yang paling penting tentukan tujuan Anda. Jadi dengan tujuan yang jelas semuanya bisa akan ketahuan. Kemudian bagaimana how-nya. Nah, bagaimana kemudian setelah terjawab tujuan dan bagaimana baru bertanya tentang what-nya. Apa nih yang akan dilakukan? Jadi saya rasa tadi sudah dikonfirmasi pertanyaan dari di chat dan juga dijawab dengan sangat lengkap oleh Pak Dali. Saya rasa Bapak Ibu yang hadir di sini sudah mendapatkan pengetahuan baru ya. Memang sudah sewajibnya sekarang ya sudah seharusnya kita kalau harus digital ya. Kalau tidak digital ya selesai. Selesai dalam artian kita akan dilindas, tertinggal, customer akan meninggalkan kita atau
customer kita akan stagnan. Ya begitu terus. Setiap tahun, setiap bulan tentu kita ada target bisnisnya. Customer-nya harus segini, ya peningkatannya. Tapi kalau tidak digital, mohon maaf, akan begitu terus stagnan, bukannya maju, bisa jadi mundur terus. Ya, jadi itu pentingnya digital sehingga webinar series ke-6 hari ini sangat sudah membantu. Dan minggu depan kita akan membahas lagi tentang transformasi digital berkaitan dengan digital yang harus difasilitasi kepada Bapak Ibu, kepada pelaku UMKM. Nah, nanti minggu depan partner kita dari Microsoft yang akan hadir adalah dari Botika langsung ya. Jadi dari Botika langsung akan menjadi narasumbernya. Tentu ini sangat membantu kepada Bapak Ibu ya, membantu Bapak Ibu bagaimana sih sebenarnya peran Botika ini bisa memfasilitasi UMKM dalam hal transformasi, bahkan membantu di dalam penyediaan e-commerce-nya sendiri. Tentunya ini sangat penting kepada Bapak Ibu untuk stay tune, tetap menunggu informasi, dan nantinya pasti akan di-share lagi kepada Bapak Ibu untuk join dalam webinar series ke-7. Dan itu dilakukan di hari yang sama setiap Kamis dan pastinya di jam 10 sampai 12 siang. Nah, sebelum kita close, ada yang mau disampaikan Pak Dialis? Pesan terakhir? Iya, nggak ada, Pak. Cuma jangan takut aja, pesan saya. Be prepare, ya. Jangan takut, tentukan tujuan dulu. Investment nanti, bisa jadi malah nggak ada investment, atau bisa memanfaatkan yang sudah ada gitu ya. Jadi, tetap berpikirnya berdayakan untuk Indonesia, lakukan yang terbaik, tentukan tujuan, dan tetap sehat. Itu aja dari saya. Ya, itu closing daripada speaker kita hari ini, dan terima kasih Pak Dialis dan Microsoft Indonesia yang sudah menjadi narasumber kita hari ini. Dan tentunya jika masih ada di tempat, terima kasih juga kepada Pak Ketua Umum Aprindo, Pak Roy Nicholas Mandey, ya sudah membuka acara kita. Ya, mari kita bersama-sama mendorong UMKM maju dan tentunya retail kita yang tangguh, dan pastinya kalau retail tangguh, UMKM maju, maka Indonesia bisa bangkit di tahun 2021 ini. Itu saja webinar hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan kami tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom dan selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Dialis. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join. Terima kasih kepada Pak Ketum dan selamat siang semuanya.